marketing hari ini itu bagaimana bisa ya mengubah dari chatting tadi menjadi closing. Oh enggak ya. Ya awalnya dari chatting tadi menjadi survei dulu nih, survei. Ya. Nah, salah satu survei yang kita lakukan kemarin banyak dari teman-teman ya in-house maupun agent itu kesusahan untuk ngajak orang survei, baik survei online maupun survei offline. Padahal hampir 90% ya closing property itu ya ketika kita bisa mendatangkan orang itu untuk survei. Dan survei ini ya itu menjadi ajang kita bisa ya menggali lebih dalam apa kebutuhan, keinginan ya, kemudian karakter ya, kemampuan belinya ya dan kendalanya apa aja itu akan tergali ketika mereka survei baik survei offline maupun online. Dan sekarang ya survei itu nggak mesti offline, mungkin untuk survei offline perlu meluangkan waktu, tapi online survei juga sekarang ini juga jadi sesuatu yang bisa ya alternatif teman-teman lakukan untuk mengajak ya calon customer kita untuk survei. Nah, bagaimana teknik ya dari lead masuk ya sampai akhirnya datang ke survei sampai akhirnya bisa narik booking ya kan. Nah, insya Allah nanti kita akan sharing ya di sini bareng Kang Indra. Beliau ini ada di Fatih Group, saya juga ada di Fatih Group, di Fatih Institute, ya. Yang mana ya, salah satu prestasi beliau ini adalah lead agent, ya banyak nge-lead agent-agent, baik emak-emak maupun bapak-bapak ya. Yang mana nanti Kang Indra sendiri cerita nih, ada lead agent yang dulunya ojol ya Kang Indra ya. Agent dulunya ojol, akhirnya bisa closing juga di market properti, cash sama cash bertahap, ya. Dan ya prestasinya bersama tim Kang Indra ini sudah bisa closing hampir puluhan miliar ya karena propertinya harganya satunya 1 miliar. Jadi setahun tuh rata-rata bisa closing 30 unit. Waduh, berarti 30 miliar nih Kang ya. Nah, luar biasa ini teman-teman kita belajar langsung bareng Kang Indra. Nah, insya Allah nanti SOP chatting, gimana caranya chatting WhatsApp ya, bagaimana nge-profiling, ngelihat bahwa ini nih customer ini punya daya beli atau enggak lewat chatting. Nah, nanti kita akan gali ya itu bersama Kang Indra. Oke, Kang Indra sudah siap? Siap, Coach. Oke, kalau sudah siap, mari kita awali ya. Hari ini biar berkah ya teman-teman dengan bacaan basmalah bersama-sama dan semangat katakan wow keren, wow menarik. Oke, kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Wow keren, wow menarik. Saya persilakan untuk Kang Indra untuk bisa sharing bagaimana WhatsApp marketing untuk mendatangkan orang survei. Mangga Kang Indra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sedikit Waalaikumsalam. ya, sedikit menambahkan ya, Coach. Alhamdulillah, berapa yang pengalaman saya juga, Coach, ya, di Pati itu, ya closing itu tanpa harus lihat lokasi, orangnya dari Jogja, alhamdulillah dia lewat chat aja, survei online, alhamdulillah closing gitu. Baru ke lokasi itu ketika udah mau pelunasan gitu, bahkan udah mulai progres pembangunan kayak gitu. Salah satunya itu nanti dibahas di kesempatan kali ini ya. Nah, alhamdulillah saya sendiri sekarang masih punya target ya. Target saya itu mengurangi pengangguran minimal 10% yang ada di Indonesia ya. Salah satu program yang untuk bisa mengurangi pengangguran itu saya buat komunitas alumni, saya buat Koja Clothing, dan yang terbaru itu parfum ya. Alhamdulillah kurang dari seminggu sebelum launching, alhamdulillah sold out hampir 5 ribuan 5 ribuan pieces parfum gitu. Alhamdulillah sekarang buat teman-teman yang mau usaha parfum bisa maklon ke saya mulai dari 90 ribu aja. Bisa search di YouTube, di Malaysia ada tuh YouTube-nya. Nanti kriterianya adalah kayak gitu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini juga saya jalan ya konsultanan di CS dan CRM kayak gitu. Terus di Pati Group sales dan CRM-nya juga ya alhamdulillah udah lama gitu sampai saat ini. Terus sekarang itu di kalau copywriting, digital marketing expert, alhamdulillah sudah sertifikasi ya. Ini program-program saya, Pelajar Go Digital, komunitas alumni yang privat
digital marketing. Nah, ini awal mula 2017-2018. Alhamdulillah sampai saat ini sama Kang Wildan. Nah, ini bersama corporate ya di JLJ. Mentoring sama WhatsApp marketing ya. Nah, ini program-program sama UMKM, pelatihan UMKM Go Digital. Dan ini untuk sertifikasinya, sertifikasi digital marketing expert ya, alhamdulillah ya. Ini pelatihan-pelatihan saya memang umumnya itu offline dan alhamdulillah biasanya sih alhamdulillah penuh terus ya. Yang sudah-sudah kenapa offline ya saya udah uji coba. Bahkan yang terbaru kemarin di jurus chatting sampai closing walaupun udah ada disuruh tugas ya ternyata kalau offline kalau online itu ke distract sama yang lain. Beda halnya ketika offline itu teman-teman cuma nyisikan waktu 2 hari udah 2 hari itu teman-teman fokus. Nah kayak gitu bedanya kalau di online ya sambil ngerjain ini itu gitu. Jadi materi yang masuknya itu eh, agak nggak kurang maksimal kayak gitu. Ketika offline itu benar-benar teman-teman misalkan waktu 2 hari udah 2 hari itu teman-teman dibelajar gitu. Nggak ada di yang lain gitu. Dan ada tugas di hari itu pun hari itu juga diselesaikan gitu. Dan metode saya untuk offline itu beda ya. Nggak langsung ngejelasin materi gini-gini nggak, tapi langsung praktek. Jadi cuma teorinya itu sedikit kayak gitu, selebihnya itu langsung praktek kayak gitu. Dan alhamdulillah saya sendiri masih terus belajar ya di guru-guru terbaik. Nah ini bagian kecil dari materi yang workshop yang 2 hari teman-teman ikut workshop ini tuh teman-teman ya pulang itu udah ada SOP chatting, SOP follow up. Pokoknya pas pulang itu teman-teman ngisain 2 hari untuk buat SOP sampai closing. Terus ketika yang udah survei itu kayak gimana, ketika belum survei itu kayak gimana, ketika follow up data yang dari konsumen itu kayak gimana. Makanya butuh 2 hari full untuk teman-teman belajar gitu. Nah, yang hari ini cuma dari berapa jam aja tetap kita ulas gimana caranya tapi ini bagian kecil dari materi yang nanti akan dibahas 2 hari full teman-teman langsung praktek dan nanti sebelum kedua harinya itu ada zoomnya dulu yang harus disiapkan contoh ketika membuat SOP chatting nah, apa yang harus disiapin ya tadi riwayat chat yang lainnya gitu yang udah terbukti sukses kayak gitu nah nanti masing-masing orang itu beda-beda gitu karena propertinya beda-beda, studi kasusnya beda-beda gitu. Nah, nanti disusun bareng-bareng gitu. Ini bagian kecil dari materi yang 2 hari memang khusus WhatsApp marketing yang memang alhamdulillah sejauh ini sih proyek kita harganya miliaran dan sampai saat ini juga kita masih cash dan bertahap ya, belum ada yang cicilan gitu. Nah, ini pembahasan kita di hari ini bagaimana caranya dari lead masuk, handling sampai ke survei ya pembahasannya ya. Nah, salah satu faktornya itu di sini kita itu sebelum ke praktek, sebelum ke teknis harus paham dulu roadmap chattingnya itu seperti apa. Nanti saya kasih contoh nanti ketika tanya jawab ada teman-teman di sini yang sudah ikut jurus chatting sampai closing cuma ada berapa ya karena online mungkin ke distract yang lain gitu ketika belajarnya ketika zoomnya atau ketika ngulangnya berapa ada yang miss nanti mungkin kita ulas di pertemuan kali ini. Nah, roadmap chatting sampai closing. Mungkin boleh di kolom chatting apa sih roadmap chatting sampai closing itu teman-teman kayak gimana sih apa sih maksudnya gitu ada yang tahu boleh di kolom chatting oke ada oke untuk materinya nanti di grup yang waiting list yang ini teman-teman bisa konsultasi ya bebas ya konsultasi diskusi di grup yang waiting list WhatsApp marketing itu. Insya Allah nanti khusus buat teman-teman yang ada di grup itu nanti saya share ya. Oke, alur chatting dari awal sampai closing ya. Cuma pas di malam ini kita tetap roadmap sampai closingnya kita liatin. Tapi yang dibahas detail itu sampai teman-teman bisa datangin survei. Itu ya, jalan. Nah ini betul, jalan menuju ke closing. Nah sebelum ke jalan itu, kalau di kita pribadi, dari mulai misalkan nanti beda-beda ya, teman-teman jalannya dari mana. Misalkan awalnya itu dari ads. Nah sebelum dari ads, ibarat jalan itu ibarat kita mau jalan nah mobilnya itu kan ads ya nah si mobilnya itu disetting dulu jadi CTA
CTA untuk sebelum masuk ke WA pun disetting dulu gitu. Nah, coba di sini coba tulis deh, ada gak yang udah punya tahapan konsumen dari awal masuk sampai closing? Ada yang udah punya? Belum. Oke. Tolong dicatat ya, siapin catatannya tahapannya apa aja. Kayak gitu. Terus nanti coba disusun. Ketika nyusun itu apa aja tahapan-tahapannya. Oke. Yang pertama, nah sebelum dibahas detail, kenapa sih? Mungkin ada yang tahu nggak? Kita itu harus punya roadmap chatting sampai closing. Kenapa sih kita itu harus punya alur? Kenapa sih? Coba ada yang tahu nggak? Kenapa kita itu harus punya alur chatting dari awal chatting sampai closing? Oke, biar terarah. Ada lagi selain terarah? Oke, ada lagi? Teratur, terarah, ya, mirip-mirip. Selain itu ada lagi? Nah, biar sesuai dengan tujuan, ya. Oke, ada lagi. Nah, makanya ini sebelum ini fundamental banget ya. Kenapa di sini tuh? Makanya di teman-teman udah ada chat lama, chat-chat gitu kan. Tiba-tiba ngilang gitu. Kayak gitu. Terus udah chatnya nyampe mana? Ya, tadi ya ketika teman-teman menguasai teknik ini salah satu faktornya itu saya biasa sering bilang jangan diprospek konsumen. Nah, mudah-mudahan dengan paham roadmap ini teman-teman nggak diprospek sama konsumen. Indikasi teman-teman diprospek oleh konsumen salah satunya itu konsumen yang lebih banyak tanya teman-teman gitu. Oke, betul semua ya. Ini gambaran kecil aja kenapa, tapi minimal ketika teman-teman ini udah nggak diprospek sama konsumen, ya syukur-syukur alhamdulillah pengalaman saya lead yang masuk hari kalau daerah di Bogor hari itu juga survei kayak gitu. Kalau nggak survei kayak misalkan di Jogja bisa survei online kayak gitu. Bahkan tanpa harus lihat lokasi, lewat video call aja gitu kan tetap bisa closing gitu. Nah, itu dengan adanya ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ini gambaran kecil kenapa kita semua harus punya SOP chatting, kenapa kita harus punya roadmap chatting sampai closing, kayak gitu. Nah, yang paling penting ini, ketika kita udah paham roadmapnya, kita kan nyeting dari awal nih, nyeting dari awal. Nah, respon si konsumen itu ketika kita masuk, dan kalau udah di chatting itu, seperti yang udah biasa saya sampaikan ya, seni ngerespon orang gitu ketika orang udah masuk ke kita itu gimana respon kita itu bisa nyetrum gitu, bisa nangkep sinyal-sinyal pembeli gitu. Nah ini yang harus diperhatikan kayak gitu. Ini bagian kecilnya aja ya kayak gitu. Kenapa harus ada roadmapnya itu? Kenapa harus di setting itu? Kenapa yang dirubah? Jadi ketika chatting pertama, saya mah hanya nanya-nanya aja, itu udah bisa terbuka kayak gitu. Dan sebagai kita CS itu jangan nanya-nanya aja, jangan udah nanya-nanya terus teman-teman pelayanannya kurang, tapi tetap ditingkatin kayak gitu. Karena fokusnya di sales itu fokus teman-teman itu cari cara. Gimana caranya biar bisa closing, gimana caranya biar diresponnya bagus, gimana caranya 1 menit pertama itu orang kalau bisa sudah langsung mau diarahkan. Nanti contohnya kita bahas, kebetulan nanti ada sesi khusus yang memang teman-teman yang udah ikut kursus chatting sampai closing boleh nanti diskusi, kita bedah di sini, saya kasih contohnya juga ya biar kegambar semua. Nah, terus ini efektif dan efisien dari sisi waktu gitu. Itu dengan adanya roadmap itu teman-teman udah bisa langsung instingnya, ini mah marketing gitu, dicek gitu. Ya walaupun marketing gimana, ya tetap dilayani dengan baik. Ya endingnya harus kita tawarkan proyek kita, kayak gitu. Nah ini mengatasi keberatan. Nah dengan adanya roadmap chatting sampai closing itu, teman-teman tahu nih titik krusialnya di mana aja. Karena teman-teman itu udah tahu roadmapnya, dan teman-teman tinggal dipersiapkan gitu. Jadi jangan sampai ketika konsumen teman-teman nggak siap tuh di kendala-kendalanya. Biasanya apa? Misalkan proyeknya belum kebangun, terus legalitasnya kayak gimana. Nah dengan belum adanya roadmap, teman-teman bingung, bahkan harus tanya dulu kayak gitu. Nah dengan adanya roadmap, ketika ada keberatan-keberatan ya teman-teman udah siapin gitu. Ibarat jalan tadi ya,
Di situ udah ada tikungan, udah tahu tikungannya kayak gimana. Yang nggak mungkin teman-teman di tikungan cepat gitu. Nah, nanti untuk proyeknya sesuai target nanti ada pembahasan tersendiri ya. Tugas dengan teman-teman sejelek apapun produknya, tugas teman-teman apa? Cari cara kayak gitu. Cari caranya kayak gimana ya produknya. Ini khusus yang in-house ya. Punten ya, kalau untuk agensi mungkin bisa pindah ke sana, pindah ke sini ya. Tapi ini tanda kutip khusus yang in-house. Teman-teman karena di ujroh digaji itu fokusnya untuk closing. Nah, fokus teman-teman ya yang namanya di ujroh sebagai CS nggak bisa tuh merubah produknya. Maka dari itu, improve-nya teman-teman gimana caranya cari cara kayak gitu, cari cara sampai bisa closing kayak gitu, karena teman-teman di ujro di situ ya untuk sampai closing gitu. Tugas di situ teman-teman untuk yang nge-host ya, tanda kutip ya, di situ ya gimana caranya teman-teman itu bisa closing, nggak peduli caranya kayak gimana, yang penting bisa closing. Nah, jadi fokus untuk bagian sales itu cari cara kayak gitu, kendala fokusnya ke cari cara biar bisa closing kayak gitu. Nah, ini keberatan-keberatannya nanti untuk yang in-house, alhamdulillah tadi banyak yang ikut ya. Ya mudah-mudahan bisa tersesuaikan. Nah, nggak sesuai target market ya berarti nanti tinggal disesuaikannya di bagian apanya. Ada pisau bedahnya tersendiri. Oke, nah berikutnya menguatkan komitmen. Nah, jadi jangan sampai yang udah masuk itu otomatis prospek. Nah, gimana caranya kita harus menguatkan komitmennya lagi gitu, biar bisa lebih tertarik. Jadi nggak dari nol lagi udah masuk ke landing page gitu kan. Nah, itu kita tugas ketika udah masuk itu harus lebih meyakinkan, meningkatkan komitmennya lagi gitu dengan adanya roadmap mudah-mudahan. Nah, ini yang paling penting goalsnya itu dengan adanya roadmap ya teman-teman harus bisa meningkatkan closing ya, mudah-mudahan yang ikut Zoom hari ini bisa closing tanpa konsumen itu lihat lokasi kayak gitu. Dan beberapa pengalaman ketika teman-teman udah menguasai ini, misalkan acara gathering dan lain sebagainya, nah teman-teman kita betul-betul dipersiapkan dari awal, dari mulai pengemasan gatheringnya itu betul-betul disiapin dengan matang ya, termasuk gimana ngeresponnya, gimana nyambutnya, gimana caranya biar yang hadirnya itu banyak kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ini bagian kecil ya, kenapa teman-teman harus menguasai roadmap chatting sampai closing. Ini bagian kecil aja. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Suara saya jelas gak? Suara saya kecepatan gak? Soalnya di minggu kemarin sempat suaranya tiba-tiba hilang. Jelas ya? Aman ya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang kita langsung ke buat tahapannya aja ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Gimana caranya kita. Nah, ini nanti dibedah nggak closingnya itu kenapa, apakah. Nah, ini hari ini tuh dibocorkan dan dikasih contohnya. Ketika survei, goalsnya apa? Ketika, maksudnya survei di sini yang ngedatangin survei ya. Jadi yang handling survei itu ada goalsnya kayak gitu. Terus ketika ngajak survei, ngatur janji survei itu ada tuh. Nanti dikasih contoh gitu. Oke ya, mudah-mudahan tergambarkan ya. Nanti ada bedahnya. Nah, buat teman-teman yang ada kendala-kendala kayak gitu, di grup waiting list itu boleh teman-teman ya, kita bahas satu-satu, kita diskusi. Ini tuh awalan aja. Nah, untuk teman-teman, wadah buat teman-teman diskusi, buat wadah buat teman-teman sharing, khusus terkait gimana caranya lead yang ada di teman-teman itu bisa closing, yang gagal closing udah survei dan lain sebagainya, nanti kita bahas di grup itu ya, nanti pembahasannya. Oke. Okay. Oke, tahapan membuat roadmap chatting sampai closing. Tahapan yang pertama, boleh? Nah, di sini teman-teman harus dispesifikasikan sumber prospek teman-teman itu dari mana. Nah, ini roadmapnya beda-beda. Misal contoh tadi, dari Facebook Ad. Nah, roadmapnya kayak gimana? Itu dipisahin. Kayak gitu. Terus dari data lama, roadmapnya kayak gimana? Roadmap itu apa aja? Dari mulai
cara follow up-nya itu kayak gimana itu betul-betul disesuaikan. Nah, ini dibahas bagaimanapun caranya harus closing. Nah, ini dibahas tahapan-tahapannya yang belum lengkap deh teman-teman. Coba dilengkapin. Di resign, oh yang di sini masih kurang, coba ditingkatin. Gimana caranya sampai closing? Oh, di cara ininya saya belum, coba dilengkapin gitu. Oke, nanti untuk yang belum masuk kita buka ya. Kalau dari kampasing, nah dari kampasing juga beda-beda. Yang kampasingnya kemana pun betul-betul dibedakan gitu. Alhamdulillah berapa kemarin tuh, baru tuh ada yang closing. Ya dari mulai brosuran kayak gitu yang kampasing ada gitu. Tapi dispesifikasikan roadmapnya beda-beda. Oh dari kampasing diarahinnya kemana pun beda. Jadi, nah di sini teman-teman harus jelas dulu nih sumber prospek teman-teman itu dari mana. Nah nanti mungkin tergambarkan jelas, bahkan kita susun bareng-bareng itu di kelas yang 2 hari itu, makanya kenapa 2 hari full dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore itu betul-betul nyusun. Nah kalau misalkan nanti malam ini kita kupas satu aja, misal dari sumber ads kayak gitu, nanti dari sumber ads dari mulai hurufnya tadi seperti yang saya contohkan tadi, yang jalannya mobilnya itu disetting dulu. Terus misalkan dari database, nah dari database juga database lama, database baru itu roadmapnya kayak gimana, respon awalnya kayak gimana. Nah itu dibuat roadmapnya dulu gitu. Nah, ya untuk offline-nya itu di kantor nanti diinformasikan ya buat teman-teman. Memang ada harga khusus, apalagi yang udah ikut kelas master, apalagi yang memang udah jadi member kelas WhatsApp marketing, ada diskon khusus lagi gitu. Sekarang fokusnya kita di belajar dulu aja ya. Tapi memang nggak ada online-nya ya, fokus di offline karena di offline ini betul-betul teorinya cuma 20% aja, selebihnya langsung praktek nyusun sumber leadnya dari mana. Nah nanti mungkin ada Zoom awalan dipecahin sumber lead teman-teman, sumber prospek teman-teman itu dari mana, kita dibuatkan SOP-nya masing-masing kayak gitu. Dari ad khususnya yang udah dari ad, yang dari organikan misalkan dari data-data yang udah lama kita susun bareng-bareng. Gimana cara follow up-nya? Nah data lama pun banyak turunannya. Data lama yang memang latar belakangnya kita udah tahu, data lama yang memang latar belakangnya itu kita belum tahu, dalam artian mungkin beli, mungkin ngambil yang lain, itu beda-beda treatmentnya. Yang penting di sini harus clear. Nah nanti yang ngerjain ya untuk data lama itu bisa, yang penting ketika udah ada roadmapnya, udah ada SOP-nya, diserahkan ke anak PKL pun bisa. Jadi teman-teman fokusnya gimana caranya closing, hadirin survei gitu. Kedepannya ya, kan kita rapihin dulu aja fondasi-fondasi. Oke ya, di list ya. Boleh yang nanti mau ikut, dari sekarang di list sumber prospek teman-teman itu dari mana. Nah, kalau memang ada yang dari ads, nanti saya bedah di sini satu-satu yang memang dari ads. Yang di setting awalnya itu kayak gimana. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini data prospek. Ini bagian kecil aja ya. Dari sosial media beda, dari marketplace beda, dari data lama beda, dari ads beda. Coba dipecah teman-teman saat ini sumber lead-nya itu dari mana? Boleh. Nah, full organik, organik itu dari marketplace kah atau dari sosial media? Nah, itu dipecah kayak gitu. Nah, nanti di setting, masing-masing ada settingannya. Sosial media, nah itu di setting. Nanti yang saya bocorkan malam ini yang ads-nya dulu aja ya. Yang ads-nya itu, ya alhamdulillah sejauh ini yang dari ads bisa konsumen closing cash 1,1 tanpa lihat lokasi. Baru lihat lokasi itu ketika udah pembayaran. Gitu. Nah ini dibedah dulu ya sumbernya dari mana sumber prospeknya. Oke, silakan dicatat dulu ya sumber prospeknya. Ini yang ads-nya nanti boleh jadi acuan buat teman-teman. Setelah sumber prospeknya teman-teman udah tahu, masuk di fase perkenalan. Nah, masing-masing tadi itu beda-beda perkenalan di masing-masing uh, sumber prospek. Jadi kerucutannya itu beda-beda lagi gitu. Terus apa aja yang dikena di fase perkenalan itu, poin-poin yang harus teman-teman dapatkan. Nah, misalkan kalau untuk yang di ads, nah dari mulai sapa salamnya harus ada apresiasi,
harus ada perkenalannya, kata-kata pamungkas itu yang buat orang itu mau bergerak, informasikan value, sambung pembicaraannya itu misalkan kalau dari saya mau informasi lebih lanjutnya. Nah, gimana caranya harus ada kata-kata harus nyambung ke situ kayak gitu. Ini di fase perkenalan, ini poin-poinnya. Harus ada poin-poin ini. Nanti saya kasih contohkan kayak gitu. Boleh di screenshot, boleh dicatat. Nanti di-share lah. Khusus di grup waiting list itu ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, setelah ada fase perkenalan, jadi fase prospek, fase perkenalan, terus yang kedua fase edukasi. Nah, di fase edukasi ini, kira-kira apa yang harus disiapkan? Oke, sebelum saya kasih tahu. Jadi teman-teman dulu deh. Di fase edukasi itu, biasanya teman-teman di fase edukasi kayak gimana deh? Gitu. Atau di fase perkenalan kayak gimana? Di fase tadi di perkenalannya kayak gimana? Di fase edukasinya kayak gimana? Nah ini, yang gimana caranya sampai closing itunya yang coba kita rubah-rubah. Produk edukasi, produk knowledge. Oke, ada lagi yang di edukasi. Yang perkenalan dulu deh. Kalau perkenalan itu kayak gimana sih? Oke, perkenalan, edukasi, edukasi produk knowledge. Oke, ada lagi. Nah, ini poin-poinnya yang harus teman-teman catat. Nanti termasuk ke survei juga. Gali potensi user. Nah, betul. Kalau di kita itu gali 5K. Masih ingat 5K apa? Kemauan, keinginan, kebutuhan, kemampuan, dan terakhir yang kendalanya di mana. Kayak gitu. Oke, terus apa lagi? Nah, ini poin-poin garis besarnya yang harus ada deh, salah satu aja deh kayak gitu. Kalau bisa semuanya bagus gitu. Nanti saya kasih contohkan yang udah saya buat di jurus chatting sampai closing, yang udah saya buat, dan teman-teman tadi ada beberapa yang mengerjakan tugas, nanti saya ulas di sini kelirunya di mana gitu. Tinggal diperbaiki. Ya. Oke, nah di edukasi itu yang pertama fokus teman-teman itu ngedukasinya itu lewat pertanyaan. Jadi ajukan pertanyaan. Boleh tahu Pak kriterianya seperti apa? Jadi udah fase perkenalan, udah saling kenal, syukur-syukur udah saling simpen kontak, nah teman-teman ngegali kayak gitu. Nah, ajukan pertanyaan itu nanti bisa dilihat ya. Ada dua metode, pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup. Contoh pertanyaan terbuka itu seperti, boleh tahu Pak kriteria propertinya seperti apa? Kayak gitu. Terus contoh pertanyaan tertutup, Bapak tertarik yang 6 kamar atau yang 8 kamar? Jadi sifatnya pilihan. Itu di teknik closing, di teknik call up itu ada kayak gitu. Tapi poinnya itu yang terbuka itu konsumennya ditanya, nah, nanti dia yang ngejelasin gitu. Nah kalau tertutup pilihannya itu A atau B. Yang A atau B-nya itu ya tetap nggak closing, closing banget gitu. Nggak closing satu, closing dua gitu. Terus ketika teman-teman udah tahu tadi kendalanya, teman-teman jangan lupa nanya ya. Nah, di sini tuh di edukasi itu teman-teman betul-betul harus menguasai teknik chatting. Nah, teknik chatting itu ada 5 level. 5 level teknik chatting. Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi minimal teman-teman itu pas ada edukasi itu harus bertanya. Kayak gitu, ajukan pertanyaan-pertanyaan. Setelah diajukan pertanyaan, berikan solusi. Nah, jadi ngedukasinya itu enggak, orang itu enggak ngerasa diedukasi gitu. Sama seperti teman-teman ke dokter gitu. Kenapa ketika teman-teman ke dokter itu nggak langsung dikasih obat, tapi ditanya dulu sakitnya apa kak, yang dirasanya kayak gimana, kayak gitu nggak langsung dikasih obat, kayak gitu. Terus berikan solusi. Terus apalagi mengatasi keberatan konsumen apa aja nih keberatannya. Baru kita ngedukasinya itu dikasih rekomendasi, kayak gitu. Oke, jelas ya. Ini tolong dicatat poin-poinnya. Oke, dicatat. Kalau belum ini, nanti kita susun bareng aja di acara yang 2 hari itu. Oke, terus yang terpenting setelah setelah diedukasi masuk di konfirmasi. Apa aja sih yang harus dikonfirmasi? Boleh coba di kolom komen biar saya gak ngerasa sendiri. Di fase dikonfirmasi itu apa aja? Oke, di fase konfirmasi apa aja yang harus dikonfirmasi? Nah, ini fase konfirmasi itu penting nih buat teman-teman apalagi yang KPR, yang jualan cash-cashan gitu, budgetnya bener-bener ada atau enggak gitu. Belinya cash atau nah,
Nah, itu apalagi yang angsuran, nah itu ya dikonfirmasi kemampuannya seperti apa. Nah, sebagian kecilnya yang harus ada betul-betul ketika dikonfirmasi, poin-poinnya ini. Nah, kesesuaian value kayak gitu. Jadi setelah tadi direkomendasikannya itu yang memang sesuai nih value-nya, sesuai nih 5K-nya. Kayak gitu baru kita kasih kesimpulan lah. 5K itu termasuk tadi ya udah dijelasin. Kemauan, keinginan, kebutuhan, kemampuan, kendala. Nah, itu disesuaikan. Kayak gitu. Nah, khusus untuk yang di sini ada yang terakhir, ini tambahan buat teman-teman yang mau jualan cash-cashan, sama buat teman-teman khusus mungkin yang ada cicilan, nah itu yang ada KPR yang kayak gitu ya betul. Yang terakhir itu ada di kualifikasi. Nah di kualifikasi itu betul-betul detail ini bisa gak nih dimasukin, bisa gak di closingin gitu. Nah kalau di kita ini bisa beli cash atau enggak nih, bisa beli cashnya kapan gitu, dana cashnya ada di siapa, itu yang harus dikualifikasi, dana cashnya ada kapan gitu, kayak gitu. Oke. Nah, tadi kesesuaian value, kemampuan ya kalau di sini ya, sama cara bayar seperti apa. Nah, dikualifikasi. Oh, oke nih. Baru tuh. Nah, yang oke-oke kayak gini, kualifikasinya udah oke. Kita yang ke rumahnya pun nggak jadi masalah gitu. Kayak gitu. Oh, kemampuannya cash, gas gitu. Apalagi khusus not lagi ya, buat teman-teman di in-house, buat teman-teman in-house ya, kebetulan saya juga in-house gitu kan. Fokus teman-teman, gimana caranya konsisten setiap bulan itu closing. Nah, biar bisa teman-teman konsisten, setiap bulan closing, teman-teman di setiap minggunya itu harus konsisten datangin survei. Nah, waktu yang tepat untuk datangin survei di Sabtu atau Minggu. Ya, di hari-hari biasa juga bisa. Nah, indikasi teman-teman bisa konsisten closing di hari Sabtu di selama 1 bulan itu, khususnya kalau di kita betul-betul ekstrim lah. Yang dimaksud closing itu lead masuk bulan ini dan harus closing masuk DP di bulan ini juga. Kalau nggak di bulan ini tuh nggak masuk poin, nggak masuk penilaian gitu. Masuknya penilaian berikutnya. Kayak gitu. Ada nilai tersendiri. Nah, gimana caranya? Minggu 1, minggu 2 fokus narik booking. Kayak gitu. Terus di minggu kedua, ketiga, keempat itu masuk ke pembayaran, arahkan DP masuk pembayaran. Baru tuh bisa konsisten kayak gitu. Nah, fokus di teman-teman itu, nah cara-caranya itu yang memang harus teman-teman banyak diskusi, banyak ada kendala apa, nanti boleh diskusi di grup ini. Kita fokus cari cara aja kayak gitu. Karena tugasnya teman-teman, apalagi udah di ujroh, udah digaji, udah apa gitu kan, ya fokusnya cari cara gimana caranya biar kita bisa closing kayak gitu. Nah, hindari apalagi yang negatif-negatif ya. Fokus teman-teman itu bisa jadi punten nih, ini sempat gitu kan, berapa yang saya sempat konsultanin, bahkan berapa agen ya teman-teman yang ngumpulnya sama orang-orang yang kan lu di sini nggak closing, di ini nggak closing, nempel nih ke teman-teman gitu. Nah yang bagus itu walaupun yang di sini, oh di sini sepi, oh di ini sepi, nah yang harus teman-teman garis bawahi mindset ya, tepatnya sih ya mindset ya, yang harus teman-teman garis bawahi ya, dunia ini bukan ngedite kita tapi kita yang mendite lingkungan gitu. Maksudnya apa, jangan sampai teman-teman yang terkontaminasi. Dan terkontaminasi itu ya fokus, kita fokusnya teman-teman ya nyari cara itu gitu untuk menyelesaikan kayak gitu ya, walaupun mungkin fakta di lapangan itu ada ini ada itu ada ini ada itu gitu kan, tapi yang namanya dalam bisnis ya gimana caranya tetap kita biar bisa closing, biar bisa walaupun kondisinya kayak gimana berat, iya berat tapi cari caranya gitu ya. Jadi ada berapa ya, misalkan kalau teman-teman ngerasa dirinya aduh jadi ke bawah ngeluh, nah segera ya, inilah recycle aja gitu kan. Kembali lagi di install ulang, oh fokusnya cari cara, nggak perlu ngeluh kayak gitu. Ini terapi buat saya juga sih sebetulnya, karena kadang kita sendiri itu nggak paham, oh kita lagi ngeluh di fase itu kayak gitu. Oke ya, Jin kita lanjut ya. Nah ini penting di kualifikasi ini agar tujuannya di administrasinya itu udah clear gitu. Ininya kayak gimana,
Misalkan, oh KPR. Nah, ketika teman-teman udah KPR, udah warning ke sini, teman-teman yang ditanya, oh boleh Ibu, izin saya coba bantu proses validasi untuk KPR-nya bisa atau enggak. Jadi jangan sampai udah panjang lebar gitu kan. Ketika itu nggak bisa gitu. Oke ya. Ini pentingnya khususnya untuk yang KPR ya. Kalau di kita di sini tuh yang jualannya cash keras dan cash bertahap. Kayak gimana skema bayarnya itu kayak gimana, sesuai gak dengan kriteria kita gitu. Karena di kita itu rata-rata kurang dari 6 bulan, paling lambat itu di 6 bulan gitu. Cara bayarnya itu betul-betul diperhatikan kayak gitu. Oke ya, lanjut. Nah sekarang udah dikualifikasi, baru kita atur di janji survei. Nah, di janji survei. Jadi kita yang memang menentukan, yang mengarahkan. Makanya ketika di fase ini, teknik yang teman-teman kuasai itu teknik chatting. Nah, teknik chatting itu ada kalau bisa minimal di level 5. Nah, nanti boleh ya, nanti mungkin kita bahas teknik chatting itu kayak gimana. Tentunya di YouTube kita ada tuh berapa teknik chatting. Jadi teknik chatting itu betul-betul gimana caranya teman-teman bisa mengarahkan konsumen itu betul-betul bisa sampai ke survei, bahkan janji survei itu betul-betul semua kendalinya itu di kita, konsumen itu diarahkan oleh kita kayak gitu. Nah, di janji survei yang harus diperhatikan, nah ini ketika ada promo ada apa itu dijadikan lead magnet. Contohnya ketika mau kita janji survei, udah panjang lebar, udah cocok, semuanya udah oke, baru kita, Ibu gimana Ibu kalau Indra bantu agendakan di hari Sabtu atau Minggu. Kebetulan di hari Sabtu Minggu itu kita ada survei serentak kayak gitu. Nah, survei serentak itu kan setiap minggu gitu kan. Survei serentak. Nah, nanti Ibu bisa dapat potongan harga khusus, diskon dan lain sebagainya. Bahkan bisa gratis biaya-biaya. Gimana Ibu? Jadi gitu, kita yang arahkan. Nah, alasan yang konsumen poinnya ketika kita mau ngatur janji survei, itu apa nih? Lead magnet apa? Orang itu agar mau datang survei, mau datang ke lokasi, mau lihat ke lokasi, mau dijadwalkan. Jadi selalu kita todong kayak gitu. Makanya jadi teman-teman itu di Sabtu Minggu itu udah pasti ada konsumen karena memang udah diarahkan, udah ada roadmapnya. Pokoknya Sabtu Minggu kayak gitu. Nah khusus buat teman-teman, ketika udah ada yang janji survei, khususnya yang jadi marketing kita, isi form ini, punten ya kelihatan ya, isi form survei itu bukan dikasih ke konsumen, tapi agen yang ngisi. Nah ini se sedalam konsumen ngegali teman-teman agen gitu ngegali konsumennya itu seperti apa gitu. Nah di sini tuh ini contoh ya, itu ya. Jadi yang di sini konsumen itu betul-betul kita yang ngatur, betul-betul kita yang agendakan, kita yang jadwalkan kayak gitu. Oh Mas di hari Minggu nggak bisa, oh ya Ibu kalau memang nggak bisa Sabtu Minggu boleh nyamannya Ibu di hari apa, oh ini sibuk kayak gitu. Nah kalau ada karakter-karakter yang kayak gitu, oh iya Ibu nggak apa-apa, kebetulan Ibu kita ada layanan survei ke rumah, jadi nanti izin ada layanan jemput untuk Jabodetabek, nanti kita jemput ke rumah, jadi nggak ada celah konsumen itu untuk menolak untuk survei gitu. Ada layanan untuk di Jabodetabek, kita jemput ibu dari rumah, nanti kita ke proyek bareng-bareng pakai mobil fasilitas kita, mobil operasional kantor kayak gitu. Atau kalau ini yang memang udah sesuai kriteria ya, terus satu apa? Atau lagi di luar kota atau lagi sibuk lagi apalah intinya yang memang udah ngulur-ngulur gitu kan. Oh ya udah ibu nggak apa-apa. Gimana ibu kalau kita yang ke rumah ibu aja untuk menjelaskan detailnya kayak gitu, atau kita janjian di tengah-tengah aja ibu, uh, ibunya deket nggak terlalu jauh. Nah itu jadi betul-betul dicari cara tuh, salah satunya itu gitu. Ada berapa yang kita alhamdulillah apalagi Kamboja ekstrim ya, janjian di mana, di bandara Soekarno Hatta gitu. Untuk itu, untuk ketemu, untuk ngobrol, untuk dibahas lebih lanjut, tapi karena profilingnya udah oke kayak gitu, alhamdulillah cash tuh 1,7 gitu. Jadi kita yang ngejar kalau memang tadi profilingnya udah oke, semuanya udah oke, punya kemampuannya, nggak apa-apa kita yang jemput bola gitu. Kita siapkan karpet merahnya kayak gitu. Oke ya, ini terus sekarang masuk ke fase survei. Nah ini di fase survei ini
memang kalau di kita punten mungkin buat teman-teman ketika developer di sini yang ada developer ya tim in-house yang surveinya itu kalau bisa dibekali training-trainingnya kayak gitu agar kenapa orang yang lead yang setiap yang masuk itu bisa terkonversi gitu, bisa terkonversi, dilatih, dimentoring. Nah buat teman-teman agen ya memang kadang udah ngasih lead sayang nih capek-capek gitu kan tapi nggak di closingin kayak gitu. Nah buat teman-teman di ini memang bagian paling fatal. Terus apa aja sih ketika disurvei itu yang harus diperhatikan? Ini boleh juga nih buat teman-teman dicatat. Ini krusial betul-betul paling penting gitu. Yang pertama itu disambut. Jadi ketika misalkan kalau di lapangan belum layak untuk konsumen datang, untuk didatangi, mungkin arahkan ke kantor dulu. Nah kalau di kita itu dari mulai konsumen datang, turun di mobil aja udah disambut, udah diapresiasi. Terima kasih Bapak Ibu udah menyempatkan waktunya untuk bisa datang ke kantor kami kayak gitu. Gimana Ibu di perjalanan? Jadi kalau bahasa Kang Golda itu dikulindong dulu gitu. Santai dijamu dulu gitu. Enggak langsung bahas ke project, enggak langsung bahas yang lain gitu. Biar dibuat nyaman dulu kayak gitu. Oh iya Ibu, nah ini dikonfirmasi tuh yang udah di chat kayak gitu. Ibu yang betul, ibu nyarinya itu yang berapa kamar, ibu kriterianya itu ada lagi gak selain yang sudah dijelaskan di WA kayak gitu, baru nanti masuk. Nah ngejelasin di sini tuh cuma 10% aja tuh, nanti kita kasih contoh, tapi poinnya kalau bahasa Kanada itu suhunya disamakan gitu. Di betul-betul di cooling down dulu, di apa ya, simpelnya itu biar sama frekuensinya dulu gitu. Biar nggak langsung bahas project gitu, biar netral dulu. Nah bahasa tepatnya biar netral dulu gitu, biar mau terbuka dulu gitu di fase ini. Terus apa aja nanti yang tim handling yang kalau di kita ya ada 14 yang harus diisi, yaitu surveinya sama siapa, domisilinya itu di mana, tapi tetap yang di atasnya itu biasa nama, nomor, minat dan lain sebagainya itu udah ada. Terus ini respon konsumennya kayak gimana, kemampuannya itu kayak gimana, alternatif kebutuhannya itu kayak gimana, pengambilan keputusannya itu siapa. Nah kalau di kita memang harus kalau bisa hari itu booking ya booking juga gitu. Terus skema yang diinginkannya itu seperti apa, cicilan bertahap kayak gitu, kendalanya apa kayak gitu, sumber income-nya dari mana, DP-nya dari mana. Nah itu nanti dikonfirmasi ketika di chatnya kayak gitu. Boleh tahu Ibu skemanya itu yang nyaman buat Ibu itu yang kayak gimana, itu cara ngegali-ngegalinya. Jadi jangan sampai ketika ini kesannya diinterogasi, jadi fokus di kita itu sambil ngalir aja gitu. Oke, itu di fase survei ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, ini udah ke fase survei, bentar kita prakteknya langsung. Gimana sih penerapannya? Ini simple kok. Yang penting ini fundamental-fundamental dasarnya teman-teman itu udah paham. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini yang harus teman-teman gali. Terus apa lagi? Nah ini kurang lebih roadmap-nya. Cuma tadi baru di survei. Nanti ada di follow up, ada di closing, ada di uh, alhamdulillah tuh tadi tuh ada konsumen yang alhamdulillah udah investasi, udah beli Unity kita, saudaranya mau ngambil lagi di kita. Bahkan alhamdulillah ada konsumen saya itu ngambil udah lebih dari 3 kali gitu. Bahkan ketika ada uang nganggurnya itu yang ditelepon kita duluan, mau di ke proyek manain, mau diinvest mana, mau diinvest kemana gitu kan, direfralkan kayak gitu. Cuma memang materi hari ini malam ini kita bahas sampai ke survei aja yang tadi kayak gitu. Oke, sebelum kita ke pembedahannya, nanti diulas dari teman-teman yang udah ikut jurus chatting sampai closing, kita bedah. Coba yang ikut jurus chatting sampai closing,
Mana suaranya? Ada, kita bedah nanti satu-satu. Nah, cara cara jawab pertanyaan calon konsumen itu yang nggak sesuai dengan kriteria kita. Nah, enaknya teman-teman di properti itu, ketika teman-teman gali datanya lengkap, teman-teman punya konsumen, punya data konsumen, teman-teman cuma tinggal nyari produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, ketika memang ini dari sisi keinginan nggak cocoknya di bagian mana. Tapi misalkan benar-benar udah nggak bisa dipaksakan, otomatis kita saling simpan nomor dulu, kita carikan di project yang lain. Ya gitu kan, fokus teman-teman gimana caranya biar bisa closing. Ya closingnya di project yang manapun nggak jadi masalah gitu. Kayak gitu. Terus yang penting teman-teman itu bisa ngegali, bisa dapat data konsumennya itu oke gitu, bisa betul-betul lengkap gitu. Jadi ketika mau diarahkan kemana itu udah tinggal closingnya aja gitu. Jelas ya? Ya, kalau keinginannya nggak sesuai, nah bisa jadi kadang inginnya dia kayak gitu, tapi kebutuhannya tuh cuma yang ini. Sekarang bisa cocok di sisi kebutuhannya, kayak gitu. Ini nanti di seni bertanya sama ngegalinya. Kecuali udah di kebutuhannya, keinginan yang nggak cocok. Nah, kalau di keinginan, kebutuhan itu masih bisa. Yang kalau di kita itu di punya uang atau enggak tuh yang agak riskan gitu. Uangnya ada gak? Apalagi kita jualannya cash-cashan gitu kan udah KPR, ya udah kita jalin hubungan baik, ya tugasnya di referral aja deh dari mitra gitu. Tetap dikasih produk tetap ketemu tapi jadi mitra referral. Ya alhamdulillah ada berapa case ngambil, bahkan sekarang udah ajak temennya kayak gitu. Kalau masih keinginan di kebutuhan sih masih oke, tapi kalau udah masalah budget nggak masuk, mungkin opsinya nyari produk yang budgetnya masuk gitu. Nah, yang sibuk, nah makanya teman-teman harus tahu nih di Get Kontak ya, nih buat teman-teman itu, dia itu kerjanya apa, aktif di HP-nya itu di jam berapa, nanti chatting itu di jam aktifnya mereka aja, kayak gitu. Dulu sempat teleponnya itu seperti apa, kayak gitu. Uh, Sering di jam berapa, itu diperhatikan di jam-jam itu aja. Kayak beberapa konsumen itu ya mungkin baru aktifnya itu di jam 10 malam ada di jam 5 malam ada, kayak gitu. Disesuaikan jam aktifnya mereka, kayak gitu. Kan bisa kelihatan tuh, oh di sini kerjanya kayak gimana, kayak gitu. Poinnya teman-teman ketika ada lead masuk, coba deh di get kontak biar tahu aktivitasnya seperti apa, kayak gitu. Kayak gitu ya. Jelas ya. Nah, nanti untuk yang nanya-nanya detail, sekali lagi yang udah tahu ilmu ini, jangan jangan sampai teman-teman diprospek oleh konsumen ya. Oke, siap? Jelas? Oke. Materinya pembahasan ini, ada yang ingin tanyakan dulu nggak? Ini coba boleh dong yang ikut jurus chatting sampai closing, eh ketik atau apa, mau saya ulas dulu sebentar biar tergambar di sisi roadmap-nya sampai ke nyusunnya. Kayak gitu, karena ini udah diulas-ulas ya. Oke ya. Nah ini terus yang paling penting ini tadi nih, alasan kenapa sih orang nggak mau beli produk kita. Nah ini tidak ada kebutuhan, tidak ada keinginan. Ya yang paling fatal itu udah nggak ada uang. Nah tidak ada kebutuhan, coba digali dari aspek yang lainnya. Kebutuhan, oh ini mah belum butuh-butuh banget, coba dicari. Kalau masih keinginan, inginnya kayak gini, tapi kemampuannya itu bisa disesuaikan. Tapi kalau udah kemampuan nggak ada uangnya, itu agak sulit gitu, atau uang budgetnya nggak masuk, itu agak sulit kayak gitu. Untuk yang tidak ada kebutuhannya belum ada, mungkin nanti bisa kita munculkan. Keinginannya belum ada, nah mungkin nanti kita dari aspek lainnya, kepercayaan itu bisa dibangun kayak gitu. Kalau uang ya nunggu uangnya ada, kayak gitu. Mungkin faktor ini aja yang memang kenapa orang itu nggak beli di kita, ketika teman-teman udah menerapkan SOP chatting. Bukan SOP chatting, roadmap chatting dari awal masuk konsumen sampai survei, bahkan sampai closing, kayak gitu.
Mungkin dari Coach Alpian ada yang ingin ditambahkan, Coach? Tis, Coach Alpian, ada yang ingin ditambahkan? Oke, ada teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Boleh, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke ya. Siap, lanjut Kang. Oke, Oke. Mungkin mungkin kita kalau masuk untuk tanya jawab Kang. ya langsung tanya jawab aja coach. Kalau materinya sih itu aja coach. Nanti paling di terakhir Siap. ada berapa contoh yang memang ngerjain tugas buat teman-teman yang ikut jurus chatting sampai closing. Contoh konkretnya itu ada berapa yang udah ngerjain tugas. Nanti izin saya tampilkan di sini ya. Tugas satunya. Oke. Silakan, boleh coach sambil Oke, nunggu, boleh teman silakan yang ditanyakan. siap. Boleh lo siapkan pertanyaannya buat teman-teman mungkin yang sudah ada pertanyaan bisa langsung share ya pertanyaannya via chat boleh atau langsung raise hand juga boleh ya. Silahkan buat teman-teman yang langsung ya ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Karena ini menarik sekali ya temanya hari ini bagaimana ya roadmap tadi ya dijelasin roadmap untuk kita bisa chattingan sampai mengundang orang untuk survei ya itu eh, ternyata ada roadmapnya dan kita roadmapnya tergantung produknya masing-masing ya teman-teman ya. Nah silakan teman-teman yang mau ditanyakan boleh. Mungkin sedikit pengumuman ya teman-teman. Insya Allah kita di akhir September ini, tepatnya tanggal berapa ya Kang ya? Itu kita ada 19. pelatihan 2 hari di Bogor di C4 di kantor kita. Teman-teman nanti bisa langsung di kantor kita ya 2 hari untuk belajar bagaimana WhatsApp marketing. Nah, di situ nggak cuma teori sih, kita langsung praktek bikin skrip iklannya, ya bikin nanti skrip broadcastnya bagaimana pakai chat GPT untuk bikin untuk menggali apa ya kebutuhan keinginan customer dan lain sebagainya nanti kita pakai teknologi itu juga untuk membantu kita karena chat GPT hari ini atau Gemini itu memudahkan kita juga untuk nanti bikin skrip bikin copywriting jadi nanti kita belajar sampai bikin skrip juga bikin SOP-nya untuk CS ya sehingga teman-teman nanti bisa dengan mudah untuk ya mengubah lead teman-teman untuk bisa closing. Oke, di Surabaya kapan? Kita hanya buka di Bogor saja, Kak. Jadi kita buka 2 hari di Bogor. Nah, untuk penginapan buat yang laki-laki bisa di kantor kita, bisa atau nanti penginapan di sekitar juga banyak. Jadi kita bukanya di kantor. Jadi kantor kita itu sebelahnya itu kita buka satu ruko itu kita bikin untuk training center ya sebenarnya untuk training center internal tapi karena kita juga pengen berbagi sama teman-teman kita buka juga untuk eksternal ya teman-teman itu silakan klik link yang saya share itu ya nanti insya Allah eventnya kapan ada di acara itu. Oke, ini Kang Miftah mau tanya. Silakan Kang Miftah, langsung aja open mic, langsung tanya ke Kang Indra nih. Ya, Assalamualaikum Kang Indra. Ya, siap Ibu. Ya, Afan Kang, ini saya mau tanya. Ini kan saya ada beberapa kali itu buyer itu sudah pernah diprospek dengan ikut acara customer Zoom Kang untuk diarahkan Ya, ke lokasi. Nah, ini tuh sudah kita presentasikan baik mengenai huniannya, ditampilkan juga contoh-contoh hunian maupun skema dan juga legalitas Kang. Nah, ini kan tujuan tujuan terakhirnya itu kan untuk mengarahkan survei, nah Kang. Nah, ini beberapa kali ini ya. saya menemui customer itu sudah kita prospek untuk ikut Zoom, habis itu ya udah melayang Kang, Hmm. nggak jadi survei. Atau kadang ada juga yang sudah dijanjiin survei, ternyata itu surveinya itu di jam-jam yang tidak dijanjikan gitu. Maksudnya, apa Mbak, hari ini kita nggak jadi survei. Ternyata waktu kita follow up kembali, iya kemarin saya sudah lihat sendiri. Nah, itu gimana Kang untuk menghadapi customer-customer yang seperti itu? Nah, kalau nah ini konteksnya kalau kita sih biasanya diarahkan
ke kantor dulu. Kalau kita ya biasanya diarahkan ke kantor untuk menghindari kayak gitu, untuk menghindari yang seperti itulah kayak gitu. Ini saya sambil buka tugas teman-teman yang dari jurus chatting sampai closing. Ini saya kasih contoh sampelnya. Jadi kenapa? Nah, buat teman-teman khususnya ketika ngasih sebetulnya itu di teknik chatting itu kayak gimana sih, ini saya munculkan yang teman-teman udah kerjakan ya, biar teman-teman dapat gambaran kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ngarahkan, ketika nanya lokasi proyeknya di mana, ya bisa dikasih alamatnya, bisa dikasih kantor pemasarannya. Tapi poinnya ketika kalau di kita itu diarahkan ke kantor pemasarannya. Kayak beberapa ya datang ke kantor pemasaran gitu, nggak langsung ke proyek. Nah, sebelum ke situ yang harus dibenahi, yang harus dikoreksi itu ini gimana cara kita ngeresponnya itu. Nah, saya munculin ya, ini tugas level chatting itu kayak gimana, minimal teman-teman semua dapat gambaran kayak gitu. Sekaligus saya ngulas yang ngerjain tugas. Oke, oke ya. Nah, ini udah muncul belum? Belum ya? Di Oke, saya belum. belum ya. Oke, yang ini dulu aja nih, coba udah muncul belum? Nah, ini buat teman-teman, tolong dicatat ya. Buat teman-teman, ini contoh yang di kita ya. Ketika buat contoh SOP chatting dulu aja ya. Contoh SOP chatting. Nah, dari mulai pembukaan, ini contoh kasus yang di Facebook Ad ya. Yang di Ad ya. Meta Ad, Google Ad. Atau sebetulnya di yang lainnya itu pada dasarnya bisa. Poinnya teman-teman, buat CTA-nya kayak gini, kayak gitu. Assalamualaikum Pak Indra atau siapa, Ibu atau CS-nya siapa gitu kan, nama CS-nya. Saya mau investasi rumah kos ya. Mohon informasi lebih lengkapnya. Nah, ini disetting di semua sosial media. Jadi orang ketika masuk ke WA itu CTA-nya kayak gini. Nah, nanti gimana cara settingnya? Nah, ini semuanya itu nanti kalau untuk di kelas yang 2 hari itu udah diinstal di WhatsApp-nya. Jadi teman-teman tinggal slash-slash aja. Kayak gitu. Nah, ini jawaban yang udah di kita. Nah, nanti sebelum sampai ke sini tuh ada di modul buat teman-teman yang udah ikut jurus chatting sampai closing gitu. Nah, di modul, nah yang di kita, ini contoh yang di kita, jawabannya gini. Jadi betul-betul langsung diarahkan Ibu. Masya Allah. Uh, Waalaikumsalam Ibu. Siap Ibu, Alhamdulillah rumah kos kita ada yang 6 kamar dan ada yang 8 kamar. Langsung dikasih pilihan. Izin Ibu, kalau boleh tahu sebelumnya sudah pernah investasi di rumah kos? Kayak gitu. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah tertarik dan mau survei di rumah kos kami. Dan mau investasi di rumah kos kami, Bu survei. Semoga rumah kos kami menjadi solusi investasi terbaik. Nah, di sini udah diasumsikan konsumen itu mau beli ke kita gitu. Nah, biasanya jawabannya apa? Kalau kayak gini, sudah pernah beli atau belum? Jawabannya kan belum pernah atau sudah pernah. Nah, maupun jawabannya udah pernah, maupun jawabannya udah pernah, jawabannya tetap baik Ibu, Alhamdulillah di rumah kos kami ada 2 konsep kayak gitu. Konsepnya ya yaitu kawasan dan konsepnya itu klaster. Nah, dijelasin detail. Klaster kelebihan dari konsep klaster itu harga sewa per kamarnya bisa naik secara berkala atau secara signifikan boleh. Semakin lengkap fasilitasnya, semakin tinggi harga kamarnya. Ini jawabannya mau dia udah pernah punya kontrak, punya kos-kosan atau yang belum, ini jawabannya ini gitu, karena kadang belum tahu di bagian ininya kayak gitu. Terus apalagi kayak, nah dijelasin kelebihannya kayak gitu, kelebihan dengan konsep cluster. Nah, di sini karena udah paham ilmu chatting di level 5 langsung tetap diarahkan. Kalau boleh tahu dari kedua konsep itu Ibu lebih tertarik, ibunya itu nanti disebutin namanya ya. Tahu namanya dari mana bisa dilihat di get kontak. Tapi biar mau ngambil aman lah, takut namanya salah, bolehlah ibu atau bapak lebih tertarik dengan konsep yang cluster atau konsep kawasan. Terus apalagi di bawahnya? Kalau ibu mau langsung lihat lokasinya, lokasinya dulu. Kalau ibu mau langsung lihat lokasinya dulu agar intinya ngarahin konsumen itu tergerak gitu kan.
untuk tergambarkan. Kebetulan kita kan udah banyak portofolio ya, karena udah puluhan, bahkan ratusan sih belum, mungkin puluhan unit yang udah puluhan proyek lah tempatnya yang udah dibangun. Jadi banyak tuh portofolionya. Nah, biasanya diarahkan ke sini juga. Oh ya deh, nanti coba saya lihat waktunya dulu ya. Nah, ketika lihat waktunya dulu, oh baik Ibu, kebetulan Ibu. Ini jadi ketika di chatting itu nggak bicara produknya itu betul-betul kalau di kita kan pendekatannya itu konsultatif selling. Jadi cuma 10% yang diinformasikan, yang ditanyakan tetap dijawab gitu. Selebihnya tetap dia karena level chattingnya itu di level 5 diarahkan ke survei. Nah, otomatis diarahkan ke survei kayak gitu. Ini contoh dasarnya ya buat teman-teman, nanti SOP-nya itu kayak gitu. Tugas yang di tugas 1. Nah, ini contoh yang level chattingnya. Ini ada yang udah mengerjakan. Nah, poinnya udah kegambar belum? Nah, ini level 1, level 2 sampai level 5 itu jawabannya ke sini, ini contoh jawabannya. Kayak gitu, ada value-nya ketika menjelaskan. Nah, poin yang saya maksud di level chatting itu, ini buat teman-teman nanti yang ikut juru chatting sampai closing ya. Nah, ketika pertanyaannya apa di sini, misalkan saya tertarik, saya mau investasi. Nah, jawab dulu pertanyaan yang ditanyakan. Ini udah oke, cuma ini terlalu langsung ke produknya. Kayak gitu, fokus ngejawab yang ditanyakan dulu. Ingat, kita ngejelaskannya itu hanya 10%. Kayak gitu. Selebihnya kita mengarahkan ke value-nya. Kayak gitu. Ininya nanti aja belakangan. Fokus ngejawabnya dulu. Informasi lengkapnya. Terus fokus ke selling point-nya. Terus fokus ke value-nya. Dimasukin value-nya. Terus ditanya balik. Nah, setelah ditanya balik diarahkan. Nah, tadi contoh yang arahkan. Kayak gitu. Nah, ini nanti direvisi aja. Contohnya udah saya kirim yang memang udah diperbaiki contoh-contohnya. Nah, nanti udah teman-teman udah paham nih, oke pertanyaannya apa aja di list nih, pertanyaan yang sering muncul, cara ngejawabnya. Nah, nanti kelebihan yang di offline itu kita rapiin langsung kayak gitu. Berhubung kemarin yang jurus chatting sampai closing itu kita udah coba online gitu kan, ya tadi ya karena nggak di satu majelis gitu kan, mungkin lagi ngapain ketika zoomnya, mungkin di skip atau apa gitu. Nah, ini buat teman-teman tugasnya belum ada yang sesuai gitu. Nah, nanti tolong diperbaiki. Acuannya yang ini aja poinnya. Nah, poinnya yang contoh yang di SOP-kan ini. Nah, nanti buat teman-teman ada. Nah, ini baru satu case kayak gitu. Gambar ya ketika teman-teman. Jadi kadang kenapa orang itu nggak mau survei, nggak mau memperlanjutkan komunikasi, biasanya udah dapat informasi lengkap dari si CS-nya itu gitu. Jadi kebanyakan dari kita itu kebanyakan ditanya-tanya oleh konsumen gitu. Enggak sesuai kaidah yang tadi udah kita berikan kayak gitu. Iya, Jadi Kang. Iya, Kang. nah yang bagus itu kita cuma 10% aja udah, selebihnya kalau bisa ngarahkan lu ke survei, ngarahin dulu ketemu kayak gitu. Nah, ini note-nya Iya, nih Kang. buat teman-teman, khusus sebelum ke yang lain, sebelum dikonfirmasi itu, ketika diedukasi itu betul-betul dikonfirmasi, betul-betul uh, ajukan pertanyaan. Ini kelihatan ya slide-nya ya. Nah, di sininya yang harus betul-betul teman-teman perhatikan. Nah, jangan sampai poinnya kita diprospek sama konsumen. Kenapa konsumen itu males-malesan atau sampai nunda? Karena umumnya itu informasinya itu udah dapat semua konsumen itu. Dia nanya udah dikasih brosur, udah dikasih apa. Jadi alasan konsumen untuk ke survei itu apa gitu. Kadang mungkin udah ada digembor-gembor bonus ini, bonus itu gitu. Bahkan mungkin nggak ada tuh alasan konsumen untuk datang ke survei gitu. Nah, yang paling fatal itu ya nunggu waktu kosongnya ya luar biasa. Harusnya itu konsumen itu harus nyempetin gitu. Makanya kita agendakan. Makanya ada tadi ketika nyampeinnya kayak gimana gitu. Jadi di kita itu hanya 10% aja untuk ngejelasin produk. Coba di contoh yang saya tadi, ada ngejelasin enggak ke value-nya, ke kelebihannya kayak gitu. Jelas? Jelas? Iya, Oke, jelas, Kang. jelas ya. Nah, Cuman nanti ini di apa, Kang? ya, boleh. Yang
Apa Kang, itu untuk yang customer yang seperti itu tuh biasanya sebelumnya karena memang di kasus saya tuh kebanyakan sebelumnya malah memang tidak ada ini Kang, apa yang kita arahkan Zoom itu karena yang sebelumnya cold Kang. Jadi untuk customer-customer lead yang masuk yang tidak ada respon sama sekali, setelah Iya, kita kasih kayak ya konten, akhirnya mereka mau respon, terus kita jadwalkan survei. Akhirnya karena dianya nggak bisa, kita coba jadwalkan Zoom itu Kang. Nah nah, ternyata sampai Zoom pun tetap masih cold itu Kang. iya. Maksudnya Heeh. nggak sampai survei Ya, nah gitu untuk Kang. misalkan, nah itu berarti fokusnya dari data-data lama ya dikelola. Nah, dari data-data lama itu ke biasanya kan umumnya itu memang konten intinya produk knowledge digitalin kayak gitu ya. Umumnya kayak gitu ya. Iya Kang, Nah, iya Kang, ya betul Kang. baiknya itu nanti untuk pendekatan itu diklasifikasikan tadi. Oh, kalau data lama, data yang paling lama, misalkan data yang entah berantah, ya dikonfirmasi dulu masih nyari properti atau enggak kayak gitu. Udah Iya, baik, ketahuan baik Kang. masih ditanya. Nah, teknik SOP roadmap-nya juga beda ditanya. Boleh tahu nggak kriterianya itu seperti apa? Jadi betul-betul digali dulu kayak gitu. Boleh tahu nggak Baik Kang, baik. kriteria rumah yang ibu cari itu yang seperti apa? Kayak gitu. Ngejelasinnya biasanya ini di mana? Janjian gitu. Bilang ya gak tahu kemana gitu kan. Biasanya kalau yang ini. Nah, coba nanti tinggal dirubah aja. Nah, itu tuh yang harus kita utak-atik gitu kan, gimana caranya betul-betul sampai dapat ke surveinya itu. Nah, itu tadi pendekatan-pendekatan kayak gitu. Setiap sumber sumber database-nya itu dari mana, itu mempengaruhi nanti gimana cara kita treatmentnya, gimana cara kita pull up-nya gitu. Kalau database-nya udah dingin-dingin banget, udah nggak apa-apa disapa dulu aja, dikonfirmasi dulu aja masih nyari properti atau enggak kayak gitu. Misalkan teman-teman ada 10.000 database, kayak ditanya dari 10.000 itu berapa sih yang masih nyari properti. Biar waktunya efektif bisa pakai tools. Misalkan untuknya apa aja untuk dikonfirmasi. Assalamualaikum Bapak, Ibu siapa, sebutin namanya nanti ada SOP-nya. Mau konfirmasi apakah masih nyari properti. Misalkan oh masih, boleh tahu Ibu kriterianya yang seperti apa kayak gitu. Ini tadi kan udah jadi ya formatnya ya. Kalau yang belum jadinya itu kayak gini. Uh, Belum jadi ya. Biar tergambarkan nanti di fasenya itu seperti apa gitu. Jadi hanya 10% aja. Nanti digali ketika kita udah ada chemistry, udah enak, udah tahu kebutuhan, udah tinggal ngarahin aja kayak gitu. Nanti kita perbaiki aja Bu satu-satu Bu. Itu ya Bu ya. Ya, baik. Terima Oke. kasih Kang. Yo, sama-sama. Ini contoh yang mentahnya ya, yang belum jadi ya. Nih Indra share juga nih. Oke. Silakan ada lagi yang lain? Assalamualaikum Kak. Ya, silakan Ibu. Iya, ini saya dari Solo. Ini mau bertanya aja ya. Ya, Ibu. Ya Boleh. sambil sharing juga sih. Yo, alhamdulillah Iya, sih siap. minggu ini sih sudah closing 3. Terus mungkin seperti yang diungkapkan Alhamdulillah. tadi, belum sampai survei ke lokasi sudah deal itu juga alhamdulillah eh, Alhamdulillah. sudah pernah terjadi juga. Terus baru survei langsung besok notaris, alhamdulillah baru kemarin Langsung, itu. Alhamdulillah. Iya, Keren, itu keren. itu cuma untuk kendala sekarang itu banyak yang calon buyer itu tanyanya Sherlock. Kalau sudah nanti kita nggak kasih Sherlock, mereka terus diam. Kadang Heeh. protes ya Bu ya. Kadang Iya, protes ya Bu protes. ya. Iya. Ya, padahal itu salah satu kinerja Iya. kita. Sherlock itu kan nggak boleh karena pernah kita kasih ancer-ancer aja. Sekarang map itu pinter, tetap Iya. kelihatan, tetap ketemu, dan akhirnya Iya. kita kehilangan calon buyer. Lah Iya. itu gimana solusinya? Yang pertama itu. Terus Iya. yang kedua, memang benar. Akhirnya kita itu kembali ke cara kita menghandle buyer juga. Karena satu buyer itu sekarang yang handle sudah 10 marketing. Betul Jadi Bu. tinggal kita pinter-pinter bagaimana buyer itu nyaman sama kita. Seperti itu. Terus apa ya, 3 tadi lupa. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya poinnya ya memang itu setiap chat masuk biasanya ya saya tanya dia itu mau
misalkan dia cari area Solo, yang dekat Solo, yang dekat Solo itu kan banyak ya, ada Kabupaten Betul, betul. Sidoarjo, Karanganyar ya Ya. kayak gitu. Heeh. Jadi kita ya harus tahu, misalkan Solonya mana, budgetnya berapa, cari rumahnya 1 lantai atau 2 lantai seperti itu. Karena saya itu juga non KPR, jadi langsung saya tanya, ini nanti untuk sistem pembayarannya yang bagaimana, mau cash atau cash tempo atau KPR. Kalau KPR memang itu langsung saya cut. Biasanya mohon maaf, ya alasan saya kenapa sih nggak bisa KPR dan bla bla yang lain. Saya edukasinya nggak anti riba ya, tapi Iya. saya edukasinya mohon maaf ini sertifikat belum pecah. Alasannya Iya. seperti itu Simpel ya. Bu ya. Iya. Betul, betul, betul. Iya ya seperti itu karena setiap marketing pasti punya pengalaman masing-masing karena setiap di lapangan itu pasti ketemu calon baru juga beda-beda seperti itu. Nah itu yang penuh saya kesulitan itu mengenai Sherlock tadi. Terus yang kedua sekarang banyak itu marketing yang seperti dia itu seperti buyer. Sebenarnya dia cuma cari list. Nah itu aku juga nggak Betul. seneng. Setuju Makanya Bu. iya, makanya aku dari awal kalau sudah ketemu itu sekarang aku to the point saja. Ini untuk pribadi atau mencarikan orang atau Orang. mencari ya gitu. Aku to the point aja daripada aku bertele-tele kan karena masih banyak bayi yang harus digarapkan kayak gitu. Oh iya, ini mencarikan adik saya dan bla bla. Ternyata setelah di lapangan dia itu bukan aura pembeli tapi aura mediator seperti Iya. itu. Untuk Masya Allah. Lagi Bu, satu lagi Bu. satu lagi lupa sih. Lupa, siap, siap. Oke. Ya, Nah, ini tapi yang paling penting masalah Sherlock karena habis itu siap. dia, oh ya, yang ketiga, yang ini ya, yang sering terjadi, dia sudah bertanya, sudah apa yang Anda inginkan, apa itu yang Anda inginkan, kita sudah memenuhi semua dari semua banyak hal ya. Itu tapi habis itu mentok. Setelah kita kasih list banyak sesuai apa yang diinginkan, itu mentok, diam. Seperti itu. Itu Siap. ya mungkin pas ngepasi ya calon buyer yang mungkin lagi tekok-tekok rong duit-duit mungkin juga bisa Iya. jadi. Kadang kadang dia mau beli ternyata nunggu rumahnya Jual. rumahnya. Iya. Nah, kita kan yo kesel di lapangan juga ternyata Iya. Mbak ini nanti masih nunggu apa rumah saya laku lah dan Iya. nah itu kendala-kendala di lapangan Siap. kan ya, Siap. memang sekali seperti itu tapi saya sendiri juga senang karena profesi saya sudah seperti itu dan tugas saya memang harus ya mengantar di lapangan itu tugasnya kan kadang banyak ada yang marketing mengeluh wes capek-capek ngeterke ternyata gini-gini kalau bagi saya ya itu salah satu ikhtiar untuk closing nggak closing Betul, saat betul. ini nggak apa-apa pasti Iya. diganti yang lain kalau saya gitu sih Betul, betul prinsipnya Ibu. Siap Ibu. Ini jawab satu-satu ya Bu ya. ya Nah, untuk terutama kan mediator Sherlock betul itu banget Bu. Makanya penting ada SOP-nya kayak gini tuh. Nah, kalau di kita biasanya alternatif lihat di get kontak. Marketing udah di skip. Di get kontak itu udah kelihatan gitu. Bukan di skip ya. Kalau kalau di kita dijadiin marketing gitu. Kan kita developer dan memang proyeknya banyak kayak gitu. Ya, tetap dilayani dengan baik gitu. Tapi minimal dia itu harus bisa nge-referralkan kayak gitu. Cuma memang nggak pakai jurus 1.000 jurus marketing enggak gitu. Ya udah jadi sales gitu. Nggak perlu gimana-gimana gitu. ya kadang nganyel mas Gitu. Terus untuk lokasi, nah untuk lokasi itu bisa patokan daerahnya. Kadang punten ini tergantung ya. Kalau developer besar karakter konsumen sekarang itu nyari, jujur, nyari di Google. Nah proyeknya apa? Nyari di Google, datang sendiri gitu kan. iya kemarin kemarin banyak yang cari tanah di kampus UMS itu kan memang buat kos-kosan itu dari Ya. Abu Dhabi saya bilang jalan ini gitu aja saya padahal belum cek lokasi dia udah tahu duluan yang ini ya Ya. Mbak karena saya belum tahu maksud aku nggak tahu ya sok-sok tahu oh ya itu padahal saya belum tahu Nah itu tadi bisa di daerahnya. Terus kalau di kita itu, oh boleh Ibu, kapan Ibu rencana mau surveinya? Mau kita jemput atau kayak gimana? Jadi langsung ditanya balik. Itu salah iya satu iya strateginya ya. Langsung iya ditanya benar balik. Atau janjian di kantor, nanti di share map kantor. Alhamdulillah misalkan kalau kita kan proyeknya, Ibu alhamdulillah lokasinya di mana? Lokasinya langsung di ring satu kampus. Kapan Ibu kira-kira mau surveinya? Mau janjian langsung di lokasi
atau ke kantor. Nah, biasanya kalau janjian di lokasi, udah pasti ke lokasi gitu. Gimana Ibu mau dijemput atau janjian di kantor? Kayak gitu pilihannya. Mau kita jemput atau janjian di kantor. Nah, biasanya janjian di kantor, berarti share map kantornya. Di kita sesimpel itu, Ibu. Oh lah ya, kalau di Ya, situ sampai berani menjemput bola ya. Kalau di area Solo sini karena ini juga apa ya, rame ya. Kalau di sini tuh rame dan buyer juga banyak. Jadi nggak ada kita menjemput bola, menjemput buyer itu nggak ada. Jadi paling kita jurusnya ya udah intinya mau survei kapan. Kalau survei jangan mendadak atau mungkin misalkan dia tetap ancer-ancernya dan masih mepet terus kayak gitu, paling endingnya ya, ya ya. kita Nah, bilangnya apa ya, kalau ya. misalkan endingnya tetap minta Sherlock ya ya udah nanti kapan-kapan saya ke lokasi saya kirim Sherlocknya kayak gitu atau COD di mana kayak gitu Ya. aja. Nah, iya Ibu. Nah, sebetulnya yang Ya mau pusing dijemput ya. itu Bu, faktanya Bu, yang mau dijemputnya itu sedikit. Konsumen itu paling ilfil. Apalagi kita belum kenal ke rumahnya itu udah paling ilfil. Padahal itu secara tidak langsung kita itu ngedesak. Itu strategi sebetulnya. Di Iya. presentasi yang lebih banyak yang datang sendiri gitu. Tapi minimal kita itu udah tadi kendala-kendala di sisi konsumen itu, ini ngejawab yang tadi ya, kita udah siapin gitu gitu Melayani. poinnya itu Bu. Jadi kendalanya di sini ya, tadi Bu kendalanya di mana, di sisi lokasi udah siap nih, kalau ada orang nanyanya ini udah siap nih ngeresponnya kayak gini, poinnya itu Bu, kayak gitu. Dan nanti itu bagian dari strategi itu bisa di ini aja, mobil operasional kantor, dan artian kalau di kita kan masih daerah Bogor ya, di Jakarta sih Iya. enggak, atau janjian stasiun gitu, intinya lebih wow gitu di mata konsumen itu nggak sepele. Oh Dan ya, lebih faktanya anu ya kayak iya, apa itu melayani, ya melayani. melayani Servis, pelayanan servis, prima lah kalau bahasa servis, sekolahnya itu ya. Jadi servis. padahal faktanya sampai detik ini nggak ada, jarang gitu kan, ada satu atau dua gitu kan, udah gak mau gitu janjian yang kita ini di rumah gitu kan. Faktanya ya konsumen itu mau gak mau nggak enak nyempetin gitu, yang nggak enak itu Iya. bukan kita tapi konsumen Heeh. gitu. Nah, itu Benar. bagian dari strategi. Nah, di mana nih teman-teman itu ada kendala-kendalanya itu, hambatan-hambatannya di mana itu, ya kita tadi nyiapin ngeresponnya itu kayak gimana. Kayak gitu. Ibarat mau pukul ini gimana cara nangisnya gitu. Gimana cara ngarahin. Itu seninya di situ, Ibu. Kayak Siap, gitu. siap, siap, ya, ya. Satu, dua udah kejawab semua ya? Yang belum yang mana tadi? Itu kan masalah Sherlock tadi ya. Selo kan tadi udah jelas nih untuk Anu, masalah Selo, gini, patokannya apa, deket apa gitu. yang Arahkan mau cara dijemput atau janjian di kantor pemasaran gitu, atau janjian di cara mana gitu. mengelola buyer. Uh, Jadi kadang gini, kita itu sebenarnya sudah ada buyer, misalkan yang kemarin, habis itu kita ketumpuan masuk buyer lagi. Lah akhirnya yang kita fokus buyer baru, yang lama itu padahal sebenarnya serius, tapi kita lupa kayak gitu loh. Akhirnya kita follow up sudah dapat kayak gitu. Nah, itu makanya Ibu, kalau di kita, kalau udah ada yang prospek, nah ya, Ibu pakai WA bisnis dikasih label. Nah, kalau memang udah prospek itu jangan lewatin momen. Nah, di kita, khususnya Ibu udah survei banyak, lupa nih konsumen udah survei, prospek jadi Iya, closingin. iya. Ketika udah survei, udah lihat, udah fokusnya ke situ dulu. Di closingin dulu, Oh, dimasukin dulu gitu. yang Kayak sudah gitu. survei ya, Iya, kita fokus yang sudah survei tadi. iya, yang udah survei fokus di closingin gitu. Ibu ibarat kan, ibu udah kerja keras ngajak orang udah survei, ini udah di depan gawang gitu kan. Ibu Iya. malah mau pulang lagi Iya, gitu. iya, Nah, iya. Kan dibagi tergiur. lagi Bu. Makanya di WA bisnis itu ada Bu di labeling kayak gitu Bu. Di label Oh, aja. Nanti prioritasnya yang mana kayak gitu. Jadi kalau di kita itu gimana caranya per bulan itu bisa closingnya tadi minggu 1, minggu 2 fokus yang udah survei, udah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat fokus di ibarat posisi kerjanya itu yang udah survei itu gimana caranya dimasukin ke closing gitu, karena closing. biar Iya. dihitung poin di bulan itu juga gitu. Oh iya, ya, siap, siap, siap. Dan sekarang udah canggih Bu, WA tuh udah bisa kayak gimana lah, tinggal di setting aja. Bahkan yang tadi pola-pola yang ini itu bisa diinstal di WA itu, jadi tinggal nggak perlu ngetik satu-satu, enggak gitu, tinggal set udah tinggal pasti aja lah kayak gitu, Oh, tinggal yang kayak itu jadinya. mesin jawab itu ya, mesin jawab itu. Banyak lah fitur-fitur yang terbaru yang di WA Oh, kayak iya, gitu. iya, siap. Jelas ya Bu ya, Masalahnya aman Bu? ya Ada kita lagi kan Bu?
orang rumah tangga kan otodidak kan tidak seperti orang milenial. Enggak, Ibu, sama aja, Ibu. Cuma memang agak sedikit ngulik aja. Ya, iya. Bedanya itu Ya, aja sih. makasih. Makasih, mungkin kesempatan Ya, yang lain siap. untuk Nah, ini yang mentahnya ya. Ini yang mentahnya sebelum tadi udah jadi SOP mengarahkan. Nah, ini yang mentahnya itu kayak gini. Jadi di umumnya itu biasanya, halo Kak, saya mau order ini. Saya tertarik dengan produk ini, mau informasi lebih lengkapnya. Biasanya cuma satu kata kayak gini aja. Kayak gitu. Nah, tadi dirubah sesuai yang tadi sebut namanya, tertariknya di mana, mohon informasi lebih lengkapnya. Nah, ini di after. Terus pas direspon, nah biasanya, Waalaikumsalam, baik Kak, terima kasih. Langsung dijelasin produknya. Bread aja. Ada informasi lengkapnya. Umumnya kayak gitu kan. Kita rubah. Yang tadi yang ditanya, ada apresiasi dulu, ada salam, ada sapaannya. Siap, izin. Boleh tahu sedang cari yang berapa kamar, itu bisa sebelumnya tadi ada apresiasi, terima kasih sudah tertarik, dimasukkan asumsi bahwa dia itu seolah-olah udah beli di kita, udah bakal ngambil di kita. Terus digali kebutuhan yang ditanyakan di ininya, dikirim detailnya kayak gimana. Yang digali ini ada yang kelewat nih. Nah, yang digali di sini minimal ada 3 pertanyaan, digali gimana kebutuhannya itu seperti apa, kayak gitu. Ini ada yang kelewat. Nah, biasanya kan langsung dikirim gini kan, langsung dikirim gambar, desain, PK, ini, press list semua gitu. Udah, bye-bye gitu, dihilangin sama konsumen. Karena ya udah dapat informasi lengkap, apalagi kayak gitu. Nah, dirubah. Boleh tahu Kak, kriteria rumah kosnya yang seperti apa? Minimal 5 pertanyaan. Untuk ngegali tadi bisa pertanyaan terbuka, bisa pertanyaan tertutup. Untuk ngegali, dilemparkan pertanyaan terbuka. Mau untuk mengarahkan, dilempar pertanyaan tertutup. Nanti ada kriterianya tersendiri. Kayak gitu. Kriterianya itu seperti apa? Kalau Ibu tadi alhamdulillah udah paham gitu kan. Solonya, solo mananya. Nah itu betul, semakin detail semakin bagus. Apakah sebelumnya pernah investasi? Kalau sudah, bagaimana untuk hasilnya. Intinya di sini tuh dilempar pertanyaan-pertanyaan terbuka agar mau terbuka gitu. Berikutnya baru direkomendasikan. Nah, biasanya langsung tadi gambar. Nah, ketika direkomendasikan itu baik disebut namanya kalau sesuai. Nah, nanti kan kita udah dapat nih. Ini yang masuk dikonfirmasi. Si ibunya tuh nyari rumah 2 lantai, 3 lantai, berapa kamar dijelasin. Nah, di kita Ibu, nah tadi pertanyaan Ibu udah dikasih informasi, jangan lebih dari 3 project. Ya, 3 project itu udah kebanyakan gitu. Kalau bisa mau merekomendasikan itu cukup 2 project aja, jangan banyak. Puyeng sendiri. Tadi ada pertanyaan yang belum terjawab itu. Udah dikasih ini, ya wajar gitu terlalu banyak pilihan. Tapi fokus kita rekomendasikan 2. Tapi dari 2 yang kita rekomendasikan tetap diarahkannya 1 Ibu. Kayak gitu. Tadi kan ada sebagian ya pertanyaan Ibu ya. Udah dikasih sesuai keinginannya gitu, tapi kebanyakan gitu. Maksimal ketika ngasih ngerekomendasikan itu maksimal 2 gitu. ya kadang Jangan kan terlalu takut banyak Kak. gitu. Hah? Ya, Kadang kan gini, kita misalnya udah ngasih, kita ada 3, kita kan takut dari, aduh list ternyata dari listku dia closing dengan list saya juga punya, itu kadang takutnya gitu, daripada nanti ke yang lain ya tak kasih semua kan gitu. ya itu. Nah di sini ketika ngasih ngerekomendasikannya itu ini salah satu caranya ya Bu ya, kejawab ya. Iya, Karena ya iya. tadi di list betul-betul kebutuhan intinya tadi setelah ditanya fokus di situ. Nah dari 2 itu tetap yang direkomendasikan 1, berikut lampirannya kayak gitu. Nah, nanti kan 2 yang diarahkan tetap 1, fokusnya si ibunya kemana kayak gitu. Alasan kenapa yang ini, alasan kenapa yang ini dijelasin. Terus ditanya, kira-kira ibu lebih tertarik yang 1, yang ini apa yang ini? Kayak gitu. Jadi enak, jangan terlalu banyak aja. Udah maksimal 2 Kadang aja. kadang kita kan kita tahu karakter kalau dari chat itu kan kadang kita sulit menebak, tapi kalau yang penting Betul, kita udah ketemu dulu, kalau sudah betul, ketemu apa mau betul, konsumen kita tahu lah, betul. terus akhirnya kita giring ke list yang fee-nya paling banyak. Nah, betul Bu. Nah, itu, nah direkomendasikan itu boleh Bu. Jadi ketika direkomendasikan awal, Iya, gitu. Ini yang belum jadinya ya. Nanti ya kalau yang 2 hari itu kita nyusun semuanya sampai jadi. Yang tadi cuma skill kecil-kecil aja kayak gitu. Gitu.
Terus nih, nah konsumen itu kalau nggak kita diprospek sama konsumen, keberatan konsumen itu umumnya itu kurang edukasi atau ya kita yang diprospek sama konsumen gitu. Konsumennya udah tahu semua gitu. Karena udah ditanyain semua. Teman-teman jawabnya apa udah 1000 dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kayak nah, ketika ada yang tanya harganya ready-nya berapa, ketika ada nanya harga dikasih harga kisaran. Tetap endingnya direkomendasikan, ditanya lagi. Itu sih flow-nya. Ini yang mentah yang belum jadinya. Nah, nanti kita di tanggal tanggal 19 ya kalau nggak salah ya 19 kita praktek langsung nyusun semuanya. Teman-teman cuma nyiapin waktu 2 hari aja buat SOP-nya kayak gitu. Itu sih gambarannya. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi. Ya Kang, Ya yang lain boleh yang saya lain Kang. ya silakan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Kang Indra, Ya salam Coach kenal. Alfian. Saya Diki dari Cimahi nih. Salam kenal Kang Diki. Ya ini ada salah satu case baru ya, buyer. Alhamdulillahnya udah survei ke lokasi, survei saya kunjungan ke rumah juga. Jadi dua-duanya alhamdulillahnya cocok dari harga. Kalau saya apa ya, saya gali dia cocok harganya oke. Terus ketika dia survei ke lokasi dia udah cocok juga. Nah, ketika saya arahkan untuk apa ya, arahkan kita untuk ke Oke. kantor, Oh, ya arahkan booking lah ke kantor lebih agar lebih trust. Ternyata dia tuh pertimbangan ya saya akan diskusi dengan istri nih. Nah, sekarang tuh udah hampir 2 minggu dia selalu respon sama saya. Nah, itu mungkin ada karena kalau dari segi saya ke rumahnya dia udah oke, terus ke lokasi dia udah nunjuk-nunjuk bloknya juga. Terus juga saya udah kasih penawaran ya berbentuknya penawaran resmi lah dari kantor gitu kan. Ini penawaran dari ini, diskon ini dapat itulah ya. Karena dia udah pertama udah dia oke di lokasi, terus dengan budget dia oke, segi pembayaran juga ya dia mau negosiasi oke, kita kita okekan. Cuman sekarang tuh dia slow ya. respon gitu, kita follow up ya dia checklist satu terus checklist dua terus telepon nggak diangkat. Nah itu mungkin ada Oke. apa solusi Ini, mungkin gitu kan nah, Mbak. ini kesalahan fatal ketika teman-teman handling. Kayak gitu. Handling itu, momennya itu ketika konsumen itu survei. Ketika hari itu juga, berapapun diambil aja untuk komitmennya. Oh bisa Pak, Ibu, misalkan nego harga. Oh bisa banget Ibu harga. Tapi nanti izin saya ajukan. Nah, untuk saya mengajukan ke pimpinan, boleh Ibu untuk bukti komitmennya berapa aja, 2 juta, 3 juta, itu sifatnya reversible untuk kita. Untuk bukti komitmen keseriusan, kayak gitu. Nah, memang kendala ketika udah di rumah itu udah nge-distract udah ke yang lain gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Terus gimana yang udah terjadi kayak gitu? Poinnya diajak ketemu aja Kang. Kayak gitu. Rumahnya apalagi rumahnya udah tahu, dikunjungin aja kayak gitu. Nah, poinnya nanti buat teman-teman, pengalaman buat teman-teman, ketika kalau bisa, apalagi udah ada yang minat tuh berapa kali tuh agen saya ketika lagi belajar gitu kan, udah mau booking, udah ini nggak ditarik dari itu juga gitu kan. Ya selebihnya itu muntaber, mundur secara perlahan lah kayak gitu. Karena kenapa ya momentumnya sama udah ke distraksi yang lain gitu. Nah komitmen itu berapa aja, bukan untuk mengunci tapi untuk komitmen. Mau nanya harga dan lain sebagainya tetap diajukan. Nah makanya di handling pun ada caranya kayak gitu. Tapi minimal momennya ketika udah ada yang minat berapapun oke ditarik dulu aja di untuk bukti komitmen. Bisa ya kayak gitu gitu Kang. Nah untuk yang udah terlanjur didatangin aja ke rumahnya kalau udah tahu rumah. Gitu. Iya, kalau untuk itu misalkan harus konfirmasi dulu nggak atau telepon soalnya. Konfirmasi aja, izin Pak, alhamdulillah kita lagi selain ini mau sekalian konfirmasi ke rumah Bapak gitu, gitu Tapi aja. nggak respon gimana, Kak? Hah? Kalau nggak respon, Nggak apa-apa nggak sekalian respon. lewat situ aja gitu, sekalian lewat situ. Ya Oh biasanya iya, sih direspon sih, biasanya ya. iya, iya. Karena Pokoknya orang itu
umumnya itu orang itu gak mau gitu kan didatangin ke rumahnya gitu. Ya, Gitu. jadi dipaksa datang ke rumahnya aja ya. Soalnya Ya deket juga kita sih. ya kita lagi jalan lagi apa kita ketemu, intinya diketemu aja Kang gitu. Nah terus ketika ketemu nanti kendalanya di mana, apa yang bisa dibantu di situ. Cuma biasanya kadang yang krusial yang kayak gini tanya itu belum kegali, uangnya belum ada. Iya, Biasanya mungkin. ya gitu, Ya, tapi ya, ya. nggak semua sih ya gitu. Iya, iya. Kalau saya pengalaman kayak gitu itu saya pepetnya gini, silahkan mumpung ini promo, silahkan langsung booking untuk amankan unitnya dan promonya karena marketing di sini tuh banyak, bisa jadi hari ini suka itu besok sudah kehilangan unitnya kayak gitu. Iya Biasanya saya itu pepetnya gitu. itu setuju banget Ibu, tapi ini karakter yang tadi dijelasin itu udah nggak direspon, bahkan hampir-hampir diblokir, itu dibaca aja nggak di. Kadang kadang checklist satu, kadang checklist Iya, dua kadang gitu. checklist satu, ibarat Kang Diki itu udah menggunakan 10.000 jurus gitu, tapi dicuekin. Oh, berarti itu harus sabar, pasti ada gantinya. Kurang Nah, mirip poinnya kayaknya itu ya. poinnya saran dari saya kalau bisa dikunjungi ya, nggak direspon ya sekalian lewat rumahnya silaturahmi, pokoknya kalau udah ketemu cair lagi kok kayak gitu, karena Ah, itu udah terlalu masuk angin Kang, pokoknya udah habis iya, gitu oke, Kang. siap, Ya siap, Kang, siap. silakan Siap, dari Nuh. yang lain, ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan, silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan. Oke, jelas. Assalamualaikum, Ini Kang. nggak ada lagi yang mau bertanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Kang. Kang, ya Ya, izin nanya, Kang. ya silakan Kang. Kalau misalkan si customer journey itu kan, misalkan kalau dari ads kan perlu magnetnya kita kan supaya dia bisa ngechat ke kita gitu. Nah, magnetnya ini adalah kita misalkan kasih potongan harga atau kita kasih langsung harganya gitu. Harga berapa, coret jadi sekian. Nah, gitu. Nah, itu tuh bagus nggak sih, Kang, gitu? Supaya Ya, ya dia narik aja gitu, supaya ngechat ke kita kan. Udah ngechat ke kita, kita kasih tahu nih, oh iya ternyata produknya begini, begini, begini. ya, Harapan kita makan sebenarnya, wah bagus nih, cocok gitu kan. Ada harapan kita, makanya kita kasih promo itu, ya, ngechat supaya ya, biar langsung beli gitu si konsumen, di otak kita ya. mah, otak saya mah gitu ya. Tapi kenyataannya enggak, kenapa ya Kang ya gitu teh ya? Apa Oh, harus diubah gimana? sebetulnya punten ya, untuk yang di traffic itu salah satu faktornya itu, ya memang itu bisa jadi salah satu faktor. Tapi kalau ibarat marketing itu udah marketing titik nol, udah banyak orang pakai kayak gitu. Nah, terus walaupun itu yang harus dievaluasi, kesesuaian target marketnya, khusus untuk di ad itu ada evaluasinya tersendiri kan, kayak gitu. Ada evaluasinya tersendiri. Nanti yang harus dicek dari mulai websitenya, makanya yang kelas 3 hari sebetulnya, untuk yang ads ini, belajar ads ini nggak cukup tuh 2 hari, makanya kita juga tadinya mau coba 2 hari, dihitung-hitung ternyata nggak cukup gitu, minimal itu 3 hari aja. Nah, salah satu faktornya itu yang pertama ya karena belum ada yang masuk ya Kang ya, belum ada yang masuk itu, ya tadi boleh dijadiin opsi gitu, tapi yang harus diperhatikan itu coba yang lihatnya itu berapa, yang ngekliknya itu berapa, kayak gitu. Yang lihatnya itu berapa, yang ngekliknya itu berapa, yang betul-betul ngeklik, ada yang masuk ke WA atau enggaknya itu berapa. Itu yang dievaluasi. Nggak hanya itu aja. Terus karakter yang ngekliknya itu udah sesuai target market atau belum. Jadi nanti dikerucutin lagi di di settingan ads-nya kayak gitu. Nah, kalau buat Akang, bikin bocoran aja ya. Kalau teman-teman mau banyak lead dari ads itu, ya CTA langsung ke WA aja. Cuma memang resikonya itu lead yang masuknya itu kurang berkualitas. Ini sedikit bocoran ya. Sebetulnya di 3 hari itu nanti yang dibahas. Terus gimana biar dapat lead yang berkualitas? Ya harus teman-teman harus punya data
konsumen yang udah beli, usianya berapa, udah ada datanya, minta nyuruh ke Facebook, bahasa kerennya itu di look like audience. Facebook carikan karakter konsumen kayak gini, CTA-nya langsung ke WA, itu bisa masuk dapat lead yang berkualitas. Kalau di look like yang memang sesuai dengan kriterianya. Nggak hanya itu aja, dari mana? Dari pixel. Tapi dalam catatan pixelnya itu harus matang. Matangnya itu kita di Facebook kan bisa kelihatan tuh nanti di kelas yang 3 hari itu. Di Facebook itu bisa kelihatan orang itu udah nonton berapa menit. Nah, nanti diiklankan, minta Facebook iklankan ke orang yang sudah nonton sampai selesai. Nanti Facebook iklankan ke orang-orang yang sudah sampai selesai. Nah, kalau masalah di akang itu nggak ada lead yang masuknya. Kayak gitu, berarti sumber trafficnya yang harus diperbaiki, Kang. Kayak gitu, bukan belum termasuk ke tataran respon yang bonus dan lain sebagainya, itu memang bagian dari opsi. Nah, selebihnya gimana caranya jangkauannya harus banyak, yang masuknya harus sesuai gitu. Nah, sejauh ini kayak gimana, Kang? Nah, sejauh ini sih kalau yang WA tuh emang sih banyak Kang gitu. Cuma belum sempat bikin apa yang tadi nyari orang yang sama gitu ya. Ya, nah karena kalau kalau Akang langsung masuk ke direct ke WA, nggak pakai lookalike, banyak yang masuknya itu aneh-aneh kayak gitu, mungkin dari entah berantah gitu, kayak gitu. Nah, di lookalike di WA itu bagus ya, bagus ketika udah ada lookalike, ketika udah matang pixelnya, gitu sih Kang. Nanti mungkin di kelas 3 hari itu yang memang khusus ad dibahas detail gimana caranya sampai dapat winning campaign. Winning campaign itu apa sih? Dapat lead banyak dari satu iklan gitu. Dan nah yang Akang bilang tadi itu angle-nya aja, salah satu angle aja, angle-nya harga. Sebenarnya nggak harga, lokasinya strategis gitu. Gitu Kang. Silakan dari teman-teman yang lain ada lagi? Siap, nun Kang. Ya, sama-sama. Oke, sudah? Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ini pentingnya ada ini. Ada yang keliru. Yang keliru, oh, misalkan orang ngeklik iklan kan masuk ke LP, ya kan? Ini Kak, ada pertanyaan di chat ya. Orang masuk klik ke iklan ke LP, terus diarahin lagi ke LP gitu, ke landing page. Nah itu ini LP-nya. Tapi kalau PL flash list ya, ketika flash list jangan dikasih. Kalau ketika ada yang nanya harga, boleh dikasih ya, boleh kalau udah ngotot-ngotot banget. Tapi kalau dikasih harga, harganya berapa, dikasih harga aja kisaran, jangan harga intinya. Kayak gitu. Ya kalau udah dikasih harga, udah itu ya udah pasti ngilang gitu. Gitu. Jadi ketika ada nanya harganya berapa, untuk harganya mulai dari segini, dijelasin tadi sesuai dengan level chatting. Segini itu dapat apa aja gitu. Value-nya apa aja, yang didapetinnya apa aja, dijelasin gitu. Gitu. Harganya mulai dari segini 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 kayak gitu, untuk cara mengatasi yang nanya PL gitu. Nah terus kalau ada yang kekeh minta PL-nya, dikasih aja dalam catatan sebelum dikasih itu, di harga di PL ini cuma acuan aja, pada dasarnya memang bisa dinegosiasikan kayak gitu. Terus dijelasin tadi kelebihannya kayak gitu untuk yang nanya PL. Nah nanti salah satu untuk yang di kelas master WhatsApp itu yang 2 hari, yang pertanyaan sering-sering muncul, yang sulit kendala di teman-teman harus ditulis, nanti diselesaikan di kelas 2 hari itu. Jadi teman-teman siapkan waktu belajar untuk 2 hari offline. Kenapa nggak ada yang online? Saya udah coba kelas Zoom online gitu kan, dikasih tugas ya tadi karena nggak fokus, mungkin sambil ngerjain yang lain, mungkin sambil yang lain gitu kan, tugasnya nggak dikerjain, bahkan saya tagih-tagih nggak direspon, cuma dibaca aja gitu kan. Nah maka dari itu untuk yang ininya langsung di online-nya, langsung offline-nya aja gitu, kita langsung buat gitu. Untuk dapat trik khusus ya dari ini sih, yang pertama, kalau untuk kes-kesan, kalau untuk di kita ya pasti usianya itu rata-rata di atas
35 tahun usianya ya, rata-rata kalau kita di set di 40 45 karena usia udah matang, nyarinya yang kes-kesan. Yang kedua ya, kalau untuk investasi kalau di kita itu ya pensiunan kayak gitu, dokter. Nah itu di situnya yang diperhatikan audiensnya kayak gitu, yang bakalan dituju kayak gitu. Itu sih dari sisi usia. Terus lokasinya di mana aja itu ada kriterianya kayak gitu sih ya. Tapi dari usia aja udah oke sih. Dari usia, pekerjaan, pensiun, misalkan pensiun ini pensiun ini pensiun ini, biasanya sejauh ini oke gitu untuk di kita ya gitu. Silakan, ada lagi yang ingin ditanyakan? Itu ya Kang Diki ya. Silakan yang lain, ada lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah, saya kembalikan lagi ke Coach Alfian. Ada lagi gak yang ingin ditanyakan? Trainingnya di mana Kang? Kantor teh Kang? Oh, di Bogor Kang, di Bogor. Untuk trainingnya, kalau untuk yang Facebook itu, izin saya sambil. Ini untuk yang WA itu, WA dulu ya, tanggal 19 sampai 20, 2 hari. Nah sama ini nginep di kantor aja. Kalau untuk cowok ya, kalau untuk cewek nanti ada yang dekat gitu. Tapi kalau untuk yang nah ini dari mulai cara follow up semuanya sih ini yang paket lengkap ya. Buat teman-teman yang memang udah pernah ikut kelas WA marketing itu nanti dapat harga khusus, nanti saya japri ya. Untuk teman-teman yang udah jadi member kita dapat harga di 1 juta kayak gitu. Nah buat teman-teman yang mau daftar berdua itu jadi di 2.500.000 untuk 2 orang. Kalau satu orangnya 1,5. Dari harga normal 2.500.000 ini tuh 2 hari ya, full gitu. Nah ini 7 hari lagi sih. Ya mudah-mudahan kuotanya terbatas cuma 20 aja ya. Karena kenapa 20 orang itu? Ya 20-20-nya peserta offline itu biasanya proyeknya beda-beda. Karena kita itu ya tadi ya benar-benar teman-teman udah ikutin itu ada bekal yang dibawa gitu, ada SOP chatting, SOP masing-masing cara handling gitu. Jadi makanya 20 itu jujur aja saya dari 20 itu nanti ada asisten juga yang ngebantu gitu. Biar teman-teman itu ketika ikut itu betul-betul ada hasil, dan ketika dipraktekkan kesananya itu udah tinggal praktekkan gitu. Nggak perlu ngeracik lagi gitu, karena udah diracik, udah dimatengin gitu. Nanti untuk Zoom pra kelasnya, jadi ada pra kelasnya dulu di hari Rabu. Hari Rabu biasanya pagi pra kelas itu biasanya apa aja yang harus dibawa, apa aja yang harus disiapin gitu. Biar ketika tanggal 19-20 itu udah tinggal prakteknya aja kayak gitu. Nah itu kalau untuk yang Edge-nya itu di tanggal 28 29 di akhir minggu keempat di bulan September ya. Gitu. Nah, nanti di-share lah gitu. Silakan, ada lagi Ya. yang ingin ditanyakan? Boleh yang tugasnya mau dibedah. Tadi poinnya untuk yang udah ikut jurus chatting sampai closing, satu-satu aja ngejawab pertanyaannya. Yang ingat jangan lebih dari 10% ngejawab pertanyaan di sini. Baru di selling pointnya, di value-nya boleh dibanyakan. Terus tanya baliknya sesuai dengan yang ditanyakan konteksnya. Terus di sininya contoh, boleh jawabannya itu seperti apa, teman-teman buat contoh jawabannya. Nanti saya kasih note, kasih keterangan, di list aja pertanyaan-pertanyaan yang sering munculnya apa. Nah, nanti itu salah satu yang bakalan dibahas. Kayak gitu. Oke, yang belum ngerjain ditunggu ya, terakhir di bulan Oktober. Nah, jadi sebetulnya pembelajaran yang WA itu awalan 2 hari itu awalan, nanti sampai ke installnya pun ada garansi gitu, sampai betul-betul terinstall kayak yang ikut jurus chatting sampai closing Oktober tuh beres tuh bimbingan, ngecek semua tugasnya sampai bisa diterapin kayak gitu. Nah nanti untuk yang itu sama di 1 bulan berikutnya kita ada bimbingan memastikan yang udah dibawa, yang udah dibuat itu bisa diaplikasikan. Nah nanti tadi karena fokus marketing itu cari cara, ya kalau ada yang nggak sesuai ya kita gimana caranya, kita cari caranya gitu, kita selesaikan, kita cari caranya. Silakan, ada lagi dari yang lain? Please Coach Albian, aman?
Ada lagi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Coach Alfian ada yang ingin ditambahkan? Siap. Oke, mungkin itu aja sih Kang Indra ini karena udah jam 10. Nanti mungkin ya lebih detailnya nanti teman-teman bisa klik di websitenya ya atau di kolom di grup ya nanti bisa tanya-tanya juga ya silakan. Nah, buat teman-teman monggo silahkan ikut acaranya karena ini di tahun ini WhatsApp marketing cuma di tahun Cuma satu kali, Coach. tahun Iya, satu kali ini ya. iya. Di situ nggak ada lagi Nggak ada lagi. fokus Facebook juga satu kali. acara-acara yang lain. Itu sih teman-teman ya silahkan karena seatnya terbatas banget cuma 20 orang. Silahkan teman-teman ikut di Bogor langsung nanti ngobrol sama tim kita, CS kita juga boleh. Kita tuh ada CS senior ya yang hampir 20 closingan setahun tuh dari dia ya. Nah, itu teman-teman bisa ngobrol langsung sama beliau dan dia spesialis untuk market cash sama cash bertahap tuh sama beliau tuh biasanya closingannya. Nah, teman-teman bisa langsung di kantor langsung apa namanya tanya langsung sama tim-tim kita ya. Jadi malah enak teman-teman bisa langsung magang langsung, ngelihat langsung. Gitu sih, Kang Indra. Ya, Nanti aja apa namanya acaranya. Nanti di grup kita share ya teman-teman ya. ya. Siap, siap. Yang belum masuk grup nanti ngomong aja sama admin. Nanti insya Allah kita masukin grup. Itu sih, Kang Indra. Thank you Ya, banget. siap, Coach. Ya, Coach. Luar biasa. Mungkin 2 jam ini emang nggak cukup sih teman-teman. Harus memang 2 hari. Kita praktek langsung, bikin SOP, bikin roadmap-nya, ya, sehingga teman-teman nanti bisa punya SOP, CS dan CRM untuk bisa chatting sampai benar-benar mendatangkan orang survei sampai bisa closing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Alfian. Yang mohon Waalaikumsalam maaf jika warahmatullahi banyak wabarakatuh. Oke teman-teman, kekurangan, banyak semua kesalahan. lancar ya, Ya, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu amin. wa Kalau ya Ta'ala, Rabbal dilancarkan Alamin. rezekinya. Thank you, Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti di grup itu kita buat diskusi buat teman-teman. Boleh sambil beda-beda kasus di situ. Nanti saya bantu jawab ya. Ini awalan. Nanti videonya saya share rekamannya. Teman tinggal Siap. pelajari lagi. Tolong dicatat ya. Sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu nanti di acara offline-nya ya. Oke, sekali lagi izin saya close ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.